Ini jelas tombak panjang, senjata ajaib. Begitu Ning Cheng melihat tombak itu, ia tak kuasa melepaskan diri. Dia tidak suka menggunakan pedang terbang dalam pertempuran, dia lebih suka tombak atau senjata sihir yang lebih kuat. Terlebih lagi, mantra yang dia kuasai adalah teknik tombak 36 tombak es mendalam, yang membuat Ning Cheng semakin menginginkan tombak. Sayangnya, dia hanya punya satu pedang terbang, tidak ada yang lain. Sekarang ada tombak panjang di sini. Meskipun bagian tombak yang mencuat dari tanah patah, tombak itu tetap memiliki daya tarik yang tak terbatas bagi Ning Cheng. Terlepas dari tingkat kultivasi para petarung di sini, pertempuran yang bisa menciptakan tontonan berskala besar seperti ini pastilah tidak berbudaya rendah. Dua petarung hebat bertarung di sini, bagaimana mungkin barang-barang yang mereka tinggalkan berkualitas rendah? Ning Cheng perlahan bergerak menuju pusat jurang yang bersilangan tempat pertempuran berlangsung. Ia sudah merasakan niat membasmi yang tajam dan meresap di tepi jurang. Saat ia melangkah ke area pertempuran, niat membasmi yang kuat ini langsung merobek pakaiannya. Niat membasmi menyapu tubuh Ning Cheng bagai pisau, seketika meninggalkan puluhan luka lebam berdarah di sekujur tubuhnya. Luka-luka itu dangkal, tetapi darah yang mengalir langsung menodai tubuh Ning Cheng hingga merah. Ning Cheng tak berani melangkah lagi. Daya tarik artefak magis yang seperti tombak itu tak membuatnya goyah dari jurang yang berliku-liku ini. Ia berhenti, perlahan-lahan mengalirkan energi sejatinya, berniat menyembuhkan luka-lukanya sambil melangkah hati-hati. Bahkan jika butuh beberapa bulan lagi, ia akan mendapatkan tombak ini. Ning Cheng sudah tahu kesulitan alkimia dan pembuatan senjata. Jika ia tak mendapatkan artefak magis yang seperti tombak itu, ia tak akan bisa tidur nyenyak. Ki sejati mengalir di sepanjang meridian Ning Cheng, dan mutiara Xuan Huang, yang semula diam di rumah ungu, tiba-tiba mulai berputar. Aliran Ki Xuan Huang bercampur dengan Ki sejati, memenuhi seluruh meridian tubuh Ning Cheng. Ning Cheng benar-benar duduk di tempat ini, dipenuhi niat membasmi, dan dua sosok muncul di benaknya. Kedua sosok ini bersilangan di langit di atas hutan Daan, yang satu memegang tombak panjang, yang lainnya kapak raksasa. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit bayangan tombak dan kilatan kapak di ruang ini. Dalam waktu singkat, area yang dulunya berhutan lebat ini telah menjadi sisa-sisa hangus. Ning Cheng samar-samar merasakan jejak niat membasmi di balik bayangan tombak. Kesadarannya tiba-tiba terpaku pada satu gambar sosok yang memegang tombak itu memanggil tombak ajaibnya dan menusukkannya ke depan. Tusukan tombak tunggal ini melepaskan ribuan bayangan tombak, hawa membasmi di dalamnya membuat Ning Cheng terengah-engah. Sungguh dahsyat, Ning Cheng benar-benar terkejut. Ia tiba-tiba menyadari bahwa setitik sisa hawa membasmi dari tombak itu begitu tak tertahankan. Jika ia menghadapi hawa membasmi yang begitu mengerikan, ia hanya bisa menutup mata dan menunggu kematian. Atau mungkin ia bahkan tak perlu menunggu kematian saat hawa membasmi yang mengerikan itu dilepaskan, ia akan melenyapkannya sepenuhnya. Tembakan yang dahsyat serta aura pembasmi hampir menyapu seluruh hutan Daan, tampaknya akan menghancurkan seluruh hutan. Ia tak tahu bagaimana bayangan yang memegang kapak raksasa itu bisa menahan tusukan tombak yang begitu mengerikan dan merusak. Namun, ia juga samar-samar merasakan ada sesuatu yang aneh pada tusukan tombak ini yang tak bisa ia jelaskan. Tiba-tiba, rasa sakit yang tajam menusuk kepalanya, dan ia tak mampu lagi memahami sosok yang memegang kapak raksasa itu. Ia hanya bisa merasakan sakit yang luar biasa menusuk-nusuk pikirannya, dan sesaat kemudian ia memuntahkan seteguk darah. Ning Cheng, yang batuk darah, wajahnya pucat pasi. Ia tidak mundur, melainkan perlahan berdiri, mengangkat tangannya, dan sebuah pedang terbang muncul di tangannya. Pada saat yang sama, ia menusukkan pedang terbang itu seperti tombak. Dengan suara wosh, layaknya suara anak panah yang ditembakkan, pedang terbang Ning Cheng melesatkan sinar pedang panjang, merobek aura pembasmi di sekitarnya. Atau lebih tepatnya, serangan pedang Ning Cheng telah menghancurkan aura pembasmi di sekitarnya, membuatnya sama sekali tidak efektif melawannya. Apakah ini hanya awal dari tembakan itu? Ning Cheng dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Ia tak pernah membayangkan bisa memahami tembakan seperti itu di tempat seperti ini. Jika ia bisa sepenuhnya memahami tembakan ini, kekuatan tempurnya akan meningkat lebih dari satu tingkat. Tidak, Ning Cheng tiba-tiba berhenti, kegembiraan di wajahnya langsung lenyap. Cacat dalam gerakan ini jelas terbayang di benaknya, dan itu adalah kesalahan fatal. Ketika sosok yang memegang tombak pertama kali melancarkan gerakan ini, ia tak mampu memunculkan bayangan tombak yang sama mengerikannya. Dengan sekali tebasan ia menggunakan tombak-tombak tambahan. Benar, tombak-tombak tambahan, karena ia belum bisa sepenuhnya mendominasi medan perang hanya dengan sekali tusukan tombak,
jadi ia menggunakan beberapa tombak tambahan untuk membantunya. Fakta ini justru menciptakan kerentanan di balik bayangan tombak. Jika orang yang memegang kapak raksasa itu memanfaatkan kerentanan ini, sosok yang memegang tombak itu niscaya akan kalah. Wajah Ning Cheng kembali memucat. Ia melihat jurang di hadapannya, dan ia tahu betul bahwa pria bersenjata itu telah kalah. Jurang itu membentang jauh ke kejauhan, sementara jurang-jurang di sekitarnya jauh lebih sempit dan tidak terlalu mengancam. Wajah Ning Cheng memucat karena ia baru saja menguasai dasar-dasar teknik tombak ini. Dengan kata lain, jika lawannya memanfaatkan kelemahan teknik tombak ini di masa mendatang, ia akan mengalami kekalahan telak yang sama. Bahkan tanpa menggunakan tombak bantu, teknik tombak yang dikuasainya masih belum dieksekusi dengan sempurna, dan masih memiliki sedikit kekurangan. Meskipun ia tahu si tombak tidak dapat menembus tombak sepenuhnya, meninggalkannya dengan cacat yang tak dapat diperbaiki, Ning Cheng secara psikologis tetap berada di pihak si tombak, karena ia juga ingin menggunakan tombak itu sebagai senjatanya. Ning Cheng akhirnya mengerti apa sebenarnya tombak yang patah di parit itu, pasti itu tombak tambahan si tombak. Si tombak, setelah kalah, bahkan tidak mampu mengambil kembali tombak tambahannya. Jelas, ia telah menderita kekalahan telak. Namun, Ning Cheng segera menepis gagasan itu. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, melawan master seperti itu hanyalah mimpi, jadi ia tidak perlu terlalu memikirkannya. Saat ia mampu melawan master seperti itu di masa depan, ia pasti sudah menebus kekurangan dalam serangan itu. Mengesampingkan pikiran itu, Ning Cheng sekali lagi menangkap niat membasmi yang tajam dari tembakan itu, dan gambaran tembakan itu menjadi semakin jelas dalam benaknya. Ning Cheng tidak menyadari bahwa apa yang ia rasakan bukanlah niat membasmi, melainkan jejak niat menembak. Jika seseorang mengetahui tingkat kultivasi pengumpulan Qi Ning Cheng, mereka dapat merasakan situasi pertempuran melalui niat membasminya, dan bahkan memahami jejak niat tombak. Bahkan jika Ning Cheng bersembunyi di ujung dunia, ia akan diseret keluar dan dibedah untuk dianalisis. Ning Cheng juga tahu mengapa dia bisa merasakan adegan pertempuran yang begitu mengerikan itu tidak ada hubungannya dengan bakatnya, melainkan dengan mutiara Xuan Huang. Beberapa saat kemudian, Ning Cheng berteriak, tangannya mengepal, dan ia melepaskan niat tombaknya. Niat membasmi yang sebelumnya tak berpengaruh padanya semakin memudar. Ning Cheng sangat gembira dan mempercepat langkahnya. Awalnya ia berencana menghabiskan beberapa bulan untuk mendapatkan senjata rusak itu, tetapi ia tak pernah menyangka bahwa hanya dengan memahami sedikit niat membasmi, ia bisa bergerak begitu cepat melewati parit-parit pertempuran ini. Dalam waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, Ning Cheng tiba tak jauh dari tombak patah itu. Tepat ketika Ning Cheng hendak melangkah maju dan meraih tombak patah itu, niat membasmi yang lebih dahsyat meledak, menghantam Ning Cheng tepat di dada. Niat membasmi ini bahkan lebih ganas dan kejam daripada yang ditinggalkan tombak. Ning Cheng terhempas mundur oleh niat membasmi yang mengerikan ini. Saat ia memuntahkan seteguk darah lagi, bayangan kapak raksasa muncul di benak Ning Cheng. Ning Cheng berdiri dengan gemetar, masih merasakan kakinya gemetar. Ini bukan karena takut, melainkan karena aura pembasmi dari kapak raksasa itu terlalu mengerikan, membuatnya tak berdaya melawan. Begitulah cara bayangan kapak menembus serangan tombak itu, sungguh menakjubkan. Setelah beberapa lama, Ning Cheng bergumam pada dirinya sendiri. Ning Cheng tahu betul bahwa jika ia tak mampu menahan niat membasmi kapak raksasa itu, ia tak akan bisa mengambil tombak patah itu. Sekalipun tombak itu berada dalam jangkauannya, ia hanya bisa memandanginya. Pah! Sembur Ning Cheng, melirik baju zirah bagian dalam yang telah diledakkan ke dadanya. Aku mau senjata ini hari ini. Setelah mengambil keputusan, Ning Cheng dengan hati-hati mendekati jurang yang dipenuhi aura pembasmi kapak raksasa itu. Saat ia mendekat, bayangan kapak yang mengerikan itu menghantam, menghempaskannya sekali lagi. Dia terus memahami bayangan kapak, lalu melangkah maju sekali lagi. Terpesona, terluka, tercerahkan, bergerak maju, terpesona lagi, terluka lagi, tercerahkan lagi, bergerak maju lagi. Melalui setiap ledakan dan cedera, Ning Cheng melangkah maju untuk mendapatkan wawasan. Waktu terus mengalir dalam siklus berulang ini, dan niat membasmi dari bayangan kapak itu secara bertahap menjadi lebih jelas dalam kesadaran Ning Cheng. Tak terhentikan, dengan momentum tak terbatas dan tidak ada ruang untuk mundur, itulah kekuatan serangan kapak ini. Dari segi momentum dan niat membasmi, bayangan kapak ini jauh lebih intens dan kuat daripada niat tombak yang dirasakan Ning Cheng sebelumnya. Ini bukan karena kultivasi pengguna kapak jauh lebih tinggi daripada pengguna tombak, tetapi karena yang satu memancarkan niat membasmi kemenangan, sementara yang lain memancarkan niat membasmi kekalahan, keduanya sungguh tak tertandingi.
Ning Cheng tak ingat berapa kali ia terhempas. Tak 1 inci pun tubuhnya yang utuh, bahkan wajahnya penuh luka. Alih-alih khawatir, ia justru gembira dan menerjang maju lagi, menebas dengan pedang terbangnya. Kali ini, ia menggunakan pedang terbangnya sebagai kapak raksasa, dan menebasnya dengan satu tebasan. Energi pedang membangkitkan niat membasmi di sekitar jurang, menciptakan serangkaian suara berderak. Sesaat kemudian, Ning Cheng berhenti jurang itu tepat di depannya. Niat membasmi yang sebelumnya dengan mudah menghancurkannya tak lagi mampu menggoyahkannya sedikitpun. Ning Cheng berdiri di depan jurang yang dipahat oleh kapak raksasa, serangkaian wawasan mengalir di benaknya. Ia tak tahu berapa lama waktu telah berlalu ketika tiba-tiba ia membuka matanya. Tubuhnya memancarkan suara lembut berirama, dan energi sejati yang kuat di dalam dirinya mengalir bagai air gemericik, suaranya semakin jelas setiap saat. Ekspresi terkejut muncul di mata Ning Cheng. Ini adalah pertama kalinya ia maju tanpa menggunakan batu roh atau sumber daya eksternal apapun. Ia mampu maju menjadi kultivator pengumpul ki tingkat ke-9 sepenuhnya karena ia telah memahami 2 jenis niat membasmi di sini. Ning Cheng menyarungkan pedang terbangnya dan berdiri diam, melancarkan pukulan. Ia merasakan jejak niat membasmi yang terpancar dari celah-celah kapak raksasa itu, yang membuatnya ingin sekali menguji kekuatannya. Namun, pedang terbang itu tidak praktis, jadi ia hanya menggunakan tinjunya sebagai pengganti kapak raksasa itu. Bang! Kapak tinju Ning Cheng yang membawa aura pembasmi langsung melenyapkan sisa-sisa niat membasmi di depannya, menimbulkan suara teredam. Aura pembasmi yang menyelimuti sekitarnya bagaikan lumpur yang telah diledakkan, memercik ke segala arah. Meskipun aura pembasmi itu akan kembali bergejolak, ketajamannya telah lama hilang. Haha, Ning Cheng tertawa terbahak-bahak, melangkah maju, dan meraih gagang pistol yang patah itu. Itu saja. Ia memahami esensi niat membasmi kapak raksasa itu, lalu menggunakan kapak tinjunya sendiri untuk melenyapkan sisa niat membasmi itu, merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ia tahu, tentu saja, bahwa sisa niat membasmi dari kapak raksasa itu kurang dari 1/10 juta dari serangan awal si pengguna kapak, tetapi setidaknya untuk saat ini, ia telah melenyapkan sisa niat membasmi itu dengan satu pukulan. Terlebih lagi, ia menggunakan kapak tinju ciptaannya sendiri. Justru karena ia menggunakan kapak tinjunya untuk menghancurkan sisa-sisa niat membasmi dari kapak raksasa itu, ia mengatakan bahwa itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Dalam pandangan Ning Cheng, para master yang benar-benar kuat meninggalkan jejak niat membasmi yang tak mudah hilang, bahkan setelah bertahun-tahun. Namun, 2 orang yang bertarung di sini jelas belum lama pergi. 99% niat membasmi di tempat kejadian telah lenyap. Tak lama kemudian, tak akan ada jejak niat membasmi yang tersisa. Meskipun Ning Cheng tahu dia jauh lebih rendah dibanding orang lain, dia masih agak meremehkannya setelah memahami 2 jenis niat membasmi. Di tengah tawa, Ning Cheng telah menyalurkan tenaga dalamnya dan mengulurkan tangan untuk mencabut tombak yang patah. Aura yang kuat langsung memenuhi indera Ning Cheng, seolah tombak di tangannya dapat menghancurkan dunia di sekitarnya hanya dengan satu serangan. Saat ini, seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Ning Cheng tahu itu ilusi optik, tetapi ia tetap gembira. Saat ia memegang tombak itu, bobotnya yang berat membuatnya menyadari bahwa tombak itu jauh lebih cocok untuknya daripada pedang terbang. Tombak itu panjangnya hampir 8 kaki. Ning Cheng sangat menyesal, bukan hanya gagangnya yang patah, tetapi ujung tombaknya juga patah. Meski begitu, Ning Cheng tetap merasa bahwa tombak ini bukanlah senjata biasa. Ning Cheng tidak berpindah lokasi sama sekali, dia tetap di tempatnya dan mulai menyempurnakan tombaknya. Saat Ning Cheng menyempurnakan lapisan-lapisan pembatas, aura kuat yang menyelimuti tombak itu perlahan melemah. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ning Cheng berdiri lagi, mengangkat tombak itu, dan menusukkannya ke depan. Udara di sekitarnya berdengung akibat tusukan tombak, seperti suara ranting willow tipis yang disapu cepat di udara. Saat itu, udara di depan tombak terbelah sepenuhnya setelah ditusukkan. Detik berikutnya, ujung tombak Ning Cheng berkedut, melepaskan 12 bayangan tombak. Bayangan-bayangan ini, bagaikan jaring tombak yang tipis, menyelimuti seluruh ruang di depannya. Seketika, lingkungan di sekitarnya menjadi sedingin es, dinginnya bertindak seperti zat kental, membuat gerakan jauh lebih lambat bagi mereka yang berada di dalamnya. 36 tombak es mendalam, inilah 36 tombak es mendalam yang sesungguhnya. Ning Cheng sangat gembira. Penggunaan tombaknya untuk melepaskan 36 tombak es mendalam jauh melampaui kekuatan dan aura pedang terbang. Saat ini, dalam benak Ning Cheng, 36 tombak es mendalam hanya bisa digambarkan dengan 2 kata kuat. Menghunus tombaknya,
Ning Cheng memancarkan aura kekuatan. Jika ia berhadapan lagi dengan Miao Lihu, yang berada di level keempat pengumpulan Qi, ia yakin bisa mengalahkannya tanpa menggunakan jarum S7 cahaya. Sayangnya, tombak itu rusak, sehingga mustahil untuk menstabilkan kualitasnya. Saat Ning Cheng memegangnya, tombak itu terasa seperti senjata sihir tingkat rendah. Saat ia menusukkannya, ia merasakan kualitas tombak itu meningkat menjadi senjata sihir tingkat menengah. Dan ketika ia melepaskan 36 tombak es mendalam, tombak yang rusak itu tampak berubah menjadi senjata sihir tingkat tinggi atau bahkan tingkat atas. Ning Cheng tidak ragu bahwa begitu dia melepaskan jurus senjata yang lebih mengerikan, senjata rusak ini bahkan mungkin menjadi senjata spiritual tingkat terendah. Dari sini, Ning Cheng menyimpulkan bahwa sebelum rusak, tombak patah ini jelas merupakan artefak magis tingkat tinggi, bahkan melampaui senjata spiritual. Terlebih lagi, metode pembuatannya luar biasa meskipun tombak itu hancur, batasan yang tersisa masih memungkinkannya tetap dapat digunakan. Ning Cheng memiliki pengalaman terbatas dengan artefak magis, dan dari catatan yang ia baca, artefak magis biasa sulit digunakan setelah rusak dan perlu diperbaiki. Fakta bahwa tombak ini masih dapat digunakan meskipun rusak menunjukkan bahwa metode pembuatannya berbeda dari artefak magis biasa. Ning Cheng menemukan sehelai kain biru, melilitkannya di tombak yang patah, dan mengikatnya di punggungnya. Tombak ini, mungkin karena rusak, masih bisa disempurnakan, tetapi tidak sebanding dengan pedang terbang. Pedang terbang dapat diperbesar melalui pikiran ilahi, tetapi tombak yang patah tidak dapat mengubah ukurannya. Tas penyimpanan Ning Cheng hanya memiliki radius sedikit di atas 1 meter, sementara tombak patah ini sudah lebih dari 2 meter panjangnya. Ning Cheng hanya bisa membawanya di tangan, baik di punggung maupun digendong di punggung. Setelah memahami dua jenis niat membasmi yang terpancar dari medan terjal ini, Ning Cheng melintasi area tersebut dengan kecepatan tinggi. Menengok kembali ke medan perang luas yang telah ditinggalkannya, Ning Cheng berpikir dalam hati bahwa kesempatan seperti itu sungguh membutuhkan kombinasi keberuntungan dan kekuatan. Ia melintasi hutan An Agung dan tiba-tiba memperoleh tombak panjang, sekaligus menguasai dua jenis niat membasmi. Kekuatan tempurnya kembali meroket apalagi kalau bukan karena keberuntungan. Bibi, aku tidak setuju. Ji Luofei menjawab Ji Yaohe tanpa ragu-ragu. Pertunangannya dengan Ning Cheng tidak hanya masih berlaku, tetapi ia juga telah berjanji kepada Ning Cheng bahwa ia tidak akan pernah menikah dengan siapapun seumur hidupnya. Bahkan tanpa janji-janji ini, ia tidak berniat menikah dengan siapapun. Saat ini, yang ia pedulikan hanyalah kultivasi, dan lebih banyak kultivasi. Ketika kultivasinya sudah cukup tinggi di masa depan, ia akan pergi ke hutan Daan untuk mencari tahu mengapa orang tuanya terjebak di sana. Sekarang bibinya benar-benar ingin dia menikahi Sui Yu dari keluarga Sui di kerajaan Donglan Zhen, dan dia menolaknya tanpa memikirkannya. Ji Yaohe langsung mengerutkan kening dan berusaha melembutkan nadanya saat berbicara. Luo Fei, keluarga Sui adalah salah satu dari 7 keluarga besar Huazu, dan mereka bahkan memiliki seorang kultivator kuat di tingkat Suandan. Sui Yu adalah jenius nomor 1 keluarga Sui. Apa yang dimiliki keluarga Ji kita saat ini, hanya kita berdua. Akar spiritualmu hanyalah akar spiritual ganda. Jika kau bisa membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Sui, kau pasti bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Kalau tidak, bahkan jika kita tetap di Akademi Meteor, akan sulit bagimu untuk maju lebih jauh. Setelah jeda, Ji Yaohe melanjutkan dengan sungguh-sungguh, lagi pula, kau sudah cacat. Dengan kemampuan keluarga Sui, kau pasti bisa pergi ke Jiasu, benua tingkat menengah. Setelah kau bisa pergi ke Jiasu, apa kau khawatir tidak bisa mengembalikan penampilanmu lagi pula? Bakat akar spiritual Sui Yu bahkan lebih baik darimu. Usianya belum genap 30 tahun, dan dia sudah berada di alam kondensasi tingkat 6. Bahkan Akademi Meteorit pun tidak banyak memiliki orang seperti itu. Kenapa kau tidak setuju? Bibi, aku sudah punya suami, dan sama sekali tidak mungkin ada yang melibatkan keluarga Sui. Lagi pula, aku cacat, dan aku tidak punya pikiran lain dalam hidup ini selain menemukan orang tuaku. Tolong kembalilah ke keluarga Sui, kata Ji Luofei tegas. Mendengar kata-kata Ji Luofei, Ji Yaohe berdiri dengan marah. Luofei, tahukah kau konsekuensi menolak keluarga Sui? Kita sama sekali tidak bisa tinggal di Akademi Meteor. Jika kita meninggalkan Akademi Meteor, menurutmu kita bisa pergi kemana? Ning Cheng sama sekali tidak memiliki akar spiritual. Dalam beberapa dekade, ia hanya akan menjadi segenggam debu. Apa kau bertekad untuk berpegang teguh pada debu itu? Ji Luofei pun perlahan berdiri, dan berkata dengan nada tanpa emosi,
Bibi, Ning Cheng dan aku telah hidup bersama selama lebih dari 10 tahun. Ketika aku tahu dia meninggal di penjara, aku tidak merasa sedih saat menggendongnya. Ketika dia terbangun di punggungku, aku tidak merasa bahagia. Tapi sekarang, aku tiba-tiba menyadari bahwa kami lebih dekat. Setelah berbicara, Ji Luofei tidak mengatakan sepatah kata pun dan perlahan berjalan keluar ruangan. Ia sangat sedih. Ning Cheng memang orang menyebalkan sebelumnya, tetapi setelah dibebaskan dari penjara, entah bagaimana ia telah meninggalkan bekas di hatinya. Jika itu Ning Cheng, akankah dia membiarkannya menikah dengan keluarga Sui demi dirinya sendiri? Bibinya telah meninggalkan Ning Cheng di kerajaan Changqin. Bagaimana mungkin Ji Luofei tidak tahu bahwa ini adalah kasus memanfaatkan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotornya, namun, ia tak berdaya untuk mengubah apapun, kultivasinya terlalu lemah. Ia hanya bisa menunggu sampai kultivasinya lebih tinggi sebelum pergi menemui Ning Cheng. Jika Ning Cheng meninggal, ia akan mengenakan pakaian berkabung untuknya. Jika Ning Cheng masih hidup, ia akan mendoakannya agar hidup lebih baik, dan ia bisa terus mencari orang tuanya. Dia tidak membenci Ji Yaohe hanya karena Ji Yaohe ingin membasmi Ning Cheng dengan menggunakannya sebagai alat. Lagi pula, Ji Yaohe adalah bibinya dan tindakannya adalah demi Ning Cheng. Tapi hari ini, dia menyadari mungkin dia salah paham. Soal keuntungan pribadi, bibinya tetap tidak mau mempertimbangkan perasaannya. Kenapa dia harus tetap di Akademi Meteor? Apa tidak mungkin dia bisa pergi? Jangan gugup, ikuti saja aku dan dengarkan aku. Kata-kata Ning Cheng terus menghantuinya. Jika Ji Yaohe bukan bibinya, dia pasti sudah meninggalkan Akademi Meteor sejak lama karena memperlakukan Ning Cheng seperti ini. Luo Fei, kau tahu kemampuanku. Setelah kau pergi, ingatlah untuk membalaskan dendamku di masa depan. Itulah kata-kata yang diucapkan Ning Cheng ketika ia membiarkannya melarikan diri. Ji Luofei tampaknya telah kembali ke kerajaan Changqin. Ia tiba-tiba menyadari bahwa kasih sayang bibinya dan kasih sayang Ning Cheng sama sekali berbeda. Rasanya seperti Ning Cheng hanya punya satu koin emas, sementara bibinya memiliki batu roh yang tak terhitung jumlahnya. Bibinya memberinya batu roh yang nilainya berkali-kali lipat lebih besar daripada koin emas. Namun, Ning Cheng memberinya satu-satunya koin emas miliknya. Jika ini akhirnya, ia akan merasa sedikit lebih baik, lagi pula, bibinya adalah keluarganya. Namun, bibinya malah berbalik dan meminta satu koin emas ini. Pada saat ini, ia akhirnya merasa bahwa Ning Cheng sebenarnya lebih dekat dengannya daripada bibinya. Ji Luofei keluar dari ruangan, berbalik dan sedikit membungkuk ke arah ruangan di belakangnya, lalu mempercepat langkahnya. Ia pergi. Baginya, jika bibinya pun telah menjadi orang asing, maka tak ada lagi yang bisa menahannya di sini. Beberapa raungan binatang ibel dan sinar pedang yang melesat ke langit menyebabkan Ning Cheng, yang masih melakukan perjalanan di hutan Daan, berhenti dan dengan hati-hati bersembunyi di samping. Ini adalah adegan pertempuran antara manusia dan binatang ibel. Ning Cheng tidak menyangka ada orang lain selain dirinya di kedalaman hutan Daan. Ini adalah hari ke-12 sejak ia mendapatkan tombak patah. Menurut rencana Ning Cheng, selama petanya benar, ia akan bisa meninggalkan hutan Daan dalam waktu sekitar 1 bulan. Saat itu, ia bertemu seseorang yang sedang melawan monster di hutan Daan. Ning Cheng tentu saja tidak menyangka bahwa orang yang melawan monster ini bisa dibandingkan dengan orang yang meninggalkan tombak patah itu. Namun, siapapun yang bisa bertahan hidup di sini pastilah luar biasa. Ning Cheng tidak menganggap monster-monster itu istimewa karena ia mampu melawan mereka di sini. Dulu, saat ia masih berada di tahap tengah pengumpulan Qi, ia telah bertahan hidup selama beberapa bulan di danau air jernih. Di hutan Daan, selama ia memiliki tingkat kekuatan tertentu dan tidak menyerang wilayah monster lain, ia bisa bertahan hidup. Beberapa cahaya pedang kembali melesat, dan Ning Cheng merasakan fluktuasi esensi sejati, mengetahui bahwa orang yang melawan binatang ibel itu setidaknya seorang kultivator esensi sejati. Tak lama kemudian, cahaya pedang menghilang, dan teriakan binatang ibel itu pun menghilang. Pertempuran seharusnya berakhir. Qi Hua, apa yang membawamu ke sini? Sebuah suara laki-laki yang dalam terdengar di telinga Ning Cheng. Sebuah suara yang jelas dan merdu segera menjawab, aku agak khawatir padamu, jadi aku datang untuk menjengukmu, Seorang wanita, tetapi sebelum ia sempat selesai berbicara, mulutnya seperti disumpal. Sepertinya mereka berdua sedang bermesraan. Rupanya, ada sepasang kekasih yang tinggal di tempat ini. Ning Cheng menggelengkan kepalanya, ia tidak ingin mendekat dan melihat siapa mereka. Pria itu adalah seorang kultivator kondensasi Qi, dan wanita itu kemungkinan juga seorang kultivator kondensasi Qi. Entah pria dan wanita itu tersesat atau tidak,
Ning Cheng tidak ingin bertanya lebih lanjut tentang keberadaan mereka di hutan Daan. Ia baru berada di tingkat ke-9 pengumpulan Qi, dan meskipun ia yakin tidak lebih lemah dari kultivator kondensasi Qi rata-rata, mereka sudah dekat dengan Yuanzu. Siapa yang tahu apakah pihak lain itu adalah kultivator kondensasi Qi biasa dan mereka berdua. Lagi pula, kedua orang ini tinggal di hutan Daan dan memiliki pengalaman bertarung yang luas, jadi dia tidak perlu ikut campur. Tepat ketika Ning Cheng hendak pergi, ia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ia sangat familiar dengan nama Qi Hua. Ning Cheng yakin ia pernah mendengar kedua karakter itu sebelumnya. Ning Cheng menahan diri untuk tidak pergi. Ia menunggu di tempat yang sama untuk beberapa saat, dan baru setelah yakin kedua orang itu telah pergi jauh, ia dengan hati-hati menyelinap ke sana. Ia segera tiba di lokasi pertarungan, di mana bekas darah dan cakaran masih tersisa, dan bekas beberapa sinar pedang terlihat jelas. Dilihat dari lokasinya, tampaknya itu adalah pertarungan antara seorang kultivator jiwa baru lahir dan seekor binatang ibel tingkat rendah. Binatang ibel itu terbasmi dan dibawa pergi. Setelah memeriksa jejak di dekatnya, Ning Cheng menemukan arah yang ditinggalkan keduanya dan mengikuti mereka dengan sangat hati-hati. Setelah beberapa saat, Ning Cheng mendapati jejak yang diikutinya tiba-tiba menghilang, dan apa yang ada di hadapannya tampak seperti hutan biasa. Ning Cheng mengamati sekelilingnya dengan saksama dan segera menyadari bahwa ini adalah sebuah arai, kemungkinan besar arai penyembunyian tingkat 3. Ning Cheng adalah seorang master arai tingkat 2, dan ia memahami cara kerja arai hanya setelah mempelajarinya sebentar. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, Ning Cheng melewati formasi itu dan disambut oleh hamparan hijau subur yang luas, yang hampir membuatnya berpikir bahwa ia telah tiba di surga. Beberapa rumah kayu yang indah dibangun di tengah ruang terbuka hijau. Di depan ruang terbuka hijau tersebut terdapat hutan bambu. Terdapat jalan setapak di dalam hutan bambu, dan di ujung jalan setapak terdapat sebuah danau besar tempat lebih dari selusin burung bangau liar berenang. Ini sama sekali bukan hutan Daan, ini surga dunia. Dibandingkan dengan lubang pohon tempat ia dulu tinggal, tempat ini bagaikan surga versus neraka. Seorang wanita bergaun hijau panjang muncul dari rumah kayu, membawa keranjang bambu berisi beberapa sayuran liar hijau. Ning Cheng segera melangkah beberapa langkah dan bersembunyi di tepi hutan bambu. Dilihat dari kejauhan, tingkat kultivasi wanita itu seharusnya berada di sekitar tingkat ketiga alam kondensasi. Ning Cheng awalnya hanya dapat melihat profil wanita itu, tetapi ketika wanita berpakaian hijau itu berjalan melewati hutan bambu dan tiba di tepi danau yang luas, Ning Cheng dapat melihat wajahnya dengan jelas. Dalam sekejap, Ning Cheng tahu di mana ia pernah mendengar nama Qi Hua sebelumnya. Wanita di hadapannya memiliki mata yang sangat mirip dengan mantan tunangannya, Ji Luofei, dengan selisih 7/10. Tak hanya itu, bentuk wajah mereka juga agak mirip, hanya saja Ji Luofei telah cacat. Ning Cheng yakin jika Ji Luofei tidak cacat, mereka mungkin akan terlihat lebih mirip lagi. Dia pertama kali mendengar nama Qi Hua dari Ji Luofei. Dia ingat Ji Luofei mengatakan ayahnya bernama Ji Xuanzang dan ibunya bernama Xiong Qi Hua. Ning Cheng hampir yakin bahwa wanita ini adalah Xiong Qi Hua, ibu Ji Luofei. Mungkinkah pria yang membasmi binatang ibel tadi adalah ayah Ji Luofei, Ji Xuanzang? Namun, intuisi Ning Cheng mengatakan bahwa pria itu bukanlah Ji Xuanzang. Ning Cheng tertegun oleh pikirannya sendiri. Jika pria itu bukan Ji Xuanzang, bukankah Xiong Qi Hua akan mengkhianati ayah Ji Luofei dan dia bahkan tinggal di hutan Daan? Dia tahu bahwa orang tua Ji Luofei telah menghilang di hutan Daan, dan kemudian kakeknya membawanya ke kerajaan Changqin. Jika wanita ini adalah Xiong Qi Hua, berarti ibu Ji Luofei masih hidup. Jika dia masih hidup, mengapa dia tidak pergi ke kerajaan Changqin untuk mencari putrinya? Setelah perempuan bergaun hijau itu tiba di tepi danau, ia mengeluarkan beberapa sayuran liar hijau dari keranjang bambunya dan melemparkannya ke danau. Burung-burung bangau yang mengapung di danau berenang mendekat dan mulai berebut sayuran tersebut. Qi Hua, sayuran bangau liar sudah hampir habis. Biar aku bersihkan sebidang tanah supaya kita bisa tanam lagi. Pria di rumah kayu itu keluar dan berkata dari kejauhan, bahkan sebelum sempat mendekati wanita bergaun hijau itu. Namun, suaranya yang berat membuat Ning Cheng sangat tidak nyaman. Namun, ketika Ning Cheng melihat penampilan pria itu, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengaguminya. Ia yakin pria itu tidak jelek, bahkan agak tampan. Namun, dibandingkan dengan pria ini, ia merasa penampilannya sendiri agak biasa saja. Ning Cheng belum pernah melihat orang setampan pria di hadapannya. Hidungnya mancung, mata yang cerah, dan alis yang bahkan lebih halus daripada alis wanita. Jika bukan karena suaranya yang kurang menyenangkan, pria ini pastilah sempurna.
Wanita bergaun hijau bernama Qihua tersenyum tipis dan berdiri. Hongwen, terima kasih. Seperti dugaanku, dia bukan ayah Ji Luofei, pikir Ning Cheng dalam hati. Ia tahu nama ayah Ji Luofei adalah Ji Xuanzang, jelas bukan Hongwen. Qihua, kau tetap di hutan Daan ini demi aku, Su Hongwen. Apa gunanya aku, Su Hongwen, melakukan hal kecil ini untukmu selama itu membuatmu bahagia? Aku bahkan tak akan keberatan jika harus mengorbankan nyawaku, kata pria tampan bernama Su Hongwen itu tanpa ragu. Wanita berpakaian hijau itu segera mengulurkan tangan untuk menghentikan Su Hongwen, tetapi saat ia melakukannya, Su Hongwen menariknya ke dalam pelukannya. Tepat saat tangan Su Hongwen hendak menyelinap ke dalam gaun hijau wanita itu, dia tiba-tiba tersentak dan berkata, "Jangan di sini, ini masih siang hari." Su Hongwen mencium kening wanita bergaun hijau itu dan berkata lembut, "Hanya kita berdua di sini. Kalaupun kita melakukan sesuatu, itu tidak akan." Siapa itu? Su Hongwen tiba-tiba melepaskan wanita bergaun hijau itu, dan pada saat yang sama, sebuah pedang terbang muncul di tangannya. Ia lalu menatap tajam ke arah Ning Cheng. Ning Cheng perlahan berdiri, dalam hati mengutuk nasib buruknya. Melihat ibu mertuanya saja sudah cukup buruk, tetapi tertangkap basah saat hendak pergi, apalagi kalau bukan nasib buruk. Setelah yakin bahwa wanita di hadapannya adalah Xiong Qihua, ia tak ingin tinggal lagi. Jika suatu saat nanti ia bertemu Ji Luofei di Akademi Meteor, ia akan memberitahu Ji Luofei bahwa ibunya ada di Hutan An Agung. Apakah ibu Ji Luofei berselingkuh atau tidak adalah urusan keluarga Ji, dan tidak ada hubungannya dengan Ji Luofei. Meskipun telah ketahuan, Ning Cheng tidak terlalu takut. Su Hongwen baru berada di alam kondensasi tingkat keempat, dan ia yakin meskipun tidak bisa mengalahkannya, ia masih bisa melarikan diri. Bagaimana kau bisa masuk? Wanita bergaun hijau itu langsung pucat pasi ketika melihat seseorang benar-benar masuk. Ia bahkan mulai gemetar. Qihua, jangan takut. Dia hanya anak pengumpul Qi. Aku akan membasminya. Su Hongwen menghibur wanita bergaun hijau itu, lalu terbang untuk menghalangi jalan Ning Cheng. Saat ini, dia tidak membuang kata-kata kepada Ning Cheng. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembasmi, dan pedang terbang di tangannya sudah menyerang Ning Cheng dengan niat membasmi yang kuat. Cahaya pedang itu melonjak beberapa kaki panjangnya, jauh lebih kuat daripada saat dia bertarung melawan binatang ibel tingkat 2 itu. Namun, dalam pandangan Ning Cheng, sebagian besar sinar pedang ini mencolok tetapi tidak praktis, seperti sinar pedang sebelumnya, yang terlihat bagus tetapi hanya dapat menakuti mereka yang tidak mengerti. Saat cahaya pedang mendekat, tombak patah di belakang Ning Cheng sudah ada di tangannya, dan dia melepaskan tembakan yang kuat. Niat membasmi yang terpancar dari tombak patah itu langsung menghancurkan aura pedang Su Hongwen berkeping-keping. Suara udara yang terkoyak merobek aura pedang dan niat membasmi, tiba tepat di depan Su Hongwen. Niat tombak Su Hongwen ketakutan. Ia tak pernah membayangkan seorang kultivator pengumpul Qi bisa begitu mengerikan, bahkan memahami sedikit niat tombak. Apakah ia sudah mengembangkan keterampilan tombak sejak lahir? Kalau tidak, dari mana seorang kultivator pengumpul Qi bisa mendapatkan niat tombak? Ternyata ini bukan niat membasmi, melainkan niat tombak. Ning Cheng baru menyadari bahwa dua niat membasmi yang ia pahami adalah dua jenis niat membasmi yang berbeda. Namun, tangannya sama sekali tidak lambat, dan tombak itu hampir mengenai dada Su Hongwen. Dada Su Hongwen tiba-tiba ambruk, dan pedang terbang di tangannya muncul di ujung tombak Ning Cheng seolah-olah memiliki mata. Setelah bunyi ding tajam yang membuat jantung mereka berdebar kencang, Ning Cheng dan Su Hongwen secara bersamaan terhuyung mundur beberapa langkah. Ning Cheng memiliki pengalaman tempur yang luas, dan ia tahu bahwa kultivasinya lebih rendah daripada Su Hongwen. Semakin lama pertempuran mereka berlangsung, semakin merugikan baginya. Alasan ia bisa melawan Su Hongwen hingga terhenti saat ini adalah karena indera kedewaannya sedikit lebih kuat daripada Su Hongwen. Oleh karena itu, setelah dipaksa mundur oleh esensi sejati Su Hongwen, Ning Cheng tanpa ragu sedikit pun bergegas maju lagi. Pada saat yang sama, tombak di tangannya telah berubah menjadi 12 cahaya tombak es. 12 sinar tombak es langsung membentuk jaring tombak, dan udara di sekitarnya terasa melambat dalam dinginnya. Niat tombak es yang kuat langsung mendinginkan semangat juang Su Hongwen. Hati Su Hongwen berdebar kencang. Ini adalah teknik tombak tingkat Xuan, dan teknik tombak tipe es tingkat Xuan yang diresapi dengan niat tombak. Untuk menggunakan teknik tombak tipe es sejauh ini, orang ini, meskipun bukan akar roh es primer, setidaknya harus memiliki akar roh es sekunder. Ia tidak lagi mengerti apakah Ning Cheng berada di tingkat kultivasi pengumpulan Qi atau esensi sejati. Menghadapi teknik tombak Ning Cheng yang kuat, tanpa harta sihir pertahanan apapun,
ia tidak punya pilihan selain menghindar, ia tidak bisa menangkisnya. Jika dia mencoba menghindar, jaring cahaya tombak yang kuat ini akan terus mengejarnya, dan bahkan jika dia berhasil melarikan diri, dia akan terluka parah. Karena melawan niat tombak Xuanbing yang begitu kuat, menyerah hanya akan memperlambatnya lebih jauh. Pikiran-pikiran ini berkelebat di benak Su Hongwen bagai kilat. Ia membuat keputusan yang tepat waktu, dan pedang terbang di tangannya pun berubah menjadi tirai pedang. Ia tak bisa mundur. Jika ia mundur, ia tak hanya akan kalah, tetapi juga bisa terbasmi. Tirai pedang dan bayangan tombak Xuanbing bertabrakan, menghasilkan suara whoosh yang terus-menerus. Suara siulan itu bercampur dengan suara-suara retakan, seolah-olah permukaan es sedang dipecahkan. Puff, puff, puff. Cahaya tombak Xuanbing melesat menembus tirai pedang, dan beberapa sinar tombak menembus tirai pedang, mengenai Su Hongwen dan menyemburkan 4 atau 5 semburan darah. Pada saat yang sama, Su Hongwen juga terhempas oleh Ning Cheng, tetapi ia menghela napas lega, karena setidaknya ia telah menyelamatkan nyawanya. Ning Cheng diam-diam tercengang. Su Hongwen ini tampaknya tidak sekuat Miao Liu dari kota Mangga, tetapi jauh lebih kuat. 36 tombak es mendalam sudah merupakan teknik tombak terkuatnya. Jika 36 tombak es mendalam tidak dapat membasmi Su Hongwen, maka ia tidak punya pilihan selain menggunakan jarum es 7 cahaya. Ning Cheng belum berani menggunakan jarum es 7 cahaya, karena ada seorang wanita di tingkat ketiga alam kondensasi Qi sejati di sana. Jarum es 7 cahaya paling efektif untuk serangan kejutan. Jika ketahuan, efektivitasnya berkurang setengahnya. Lagi pula, mantra jarum es 7 cahaya miliknya jauh lebih rendah daripada 36 tombak es mendalam. Jarum es 7 cahaya sepenuhnya bergantung pada indera ilahi. Su Hongwen terluka parah, tetapi tombak Ning Cheng tidak goyah sedikit pun. Cahaya tombak itu meredup, berubah menjadi garis api yang terus melesat menuju dahi Su Hongwen. Niat membasmi dalam serangan ini begitu kuat sehingga bambu di sekitarnya pun terguncang ke samping. Ning Cheng paham betul pentingnya bertindak cepat saat keadaan masih memungkinkan. Di bawah aura tombak Ning Cheng yang mengerikan, wanita berwajah pucat bergaun hijau itu langsung bereaksi. Ia melompat ke udara, sebuah perisai bundar muncul di tangannya. Ia tak percaya seorang kultivator pengumpul Qi dari Ning Cheng begitu kuat. Ia belum pernah mendengar seorang kultivator pengumpul Qi membasmi seorang kultivator kondensasi sejati tingkat 4 sebelumnya. Klik, niat membasmi Ning Cheng yang tak tersamar menghantam perisai bundar wanita berbaju hijau itu, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Energi sejati yang kuat bangkit kembali, dan cahaya tombak Ning Cheng, yang dipenuhi dengan niat membasmi yang kuat, sepenuhnya tersebar oleh perisai bundar dan dengan cepat menghilang. Ning Cheng terhuyung mundur beberapa langkah, sangat terkejut. Ia tidak menyangka kultivasi wanita ini setingkat lebih rendah dari Su Hongwen, namun serangannya justru setingkat lebih kuat. Hati Ning Cheng mencelos, dan ia perlahan mundur ke tepi formasi. Melanjutkan pertarungan sia-sia. Jika kedua orang ini menghentikannya dengan kekuatan penuh, ia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Seolah tahu Ning Cheng hendak pergi, wanita itu segera menghalangi jalannya, dan 5 pedang terbang mulai mengelilinginya. Hongwen, bantu aku membasminya. Wanita bergaun hijau itu telah kehilangan ketenangannya sebelumnya. Kini, hanya ketenangan dan niat membasmi yang memenuhi matanya. Su Hongwen sama sekali tidak membutuhkan pengingat wanita itu. Ia sudah dengan paksa menghentikan luka-lukanya dan menatap Ning Cheng seperti serigala lapar. Melihat kegilaan di matanya, Ning Cheng tahu bahwa pria ini siap bertarung sampai mati. Siapapun yang bisa mengendalikan 5 pedang terbang pasti memiliki indera spiritual yang lebih kuat darinya, jadi Ning Cheng tidak berniat melanjutkan perdebatan. Ia mengangkat tombaknya dan berkata dengan nada mengejek, "Xiong Qihua, kau selingkuh dengan pria lain, dan kau pasti bersenang-senang bersembunyi di sini, kan?" Kasihan Ji Xuanzang, kau buta karena menikahi wanita sepertimu. Dia mungkin sudah dibasmi olehmu dan kekasihmu. Demi Ji Luofei, aku akan melepaskannya hari ini, tapi seseorang pasti akan membalas dendam padamu. Mendengar kata-kata Ning Cheng, wanita bergaun hijau itu membeku, wajahnya seputih kain kafan. Bahkan kelima pedang terbang yang berputar di sekelilingnya pun jatuh lemas ke tanah. Hanya satu pertanyaan yang menggema di benaknya: bagaimana orang ini tahu siapa dirinya, bagaimana dia tahu apa yang telah dilakukannya, apa yang sedang terjadi. Pantas saja dia tidak mengerti, dia sudah tinggal di sini selama lebih dari 1 dekade. Dan Ning Cheng tampak baru berusia 20 tahun, bagaimana mungkin dia tahu tentang keluarganya. Yang lebih membuatnya khawatir adalah Ning Cheng mengatakan hal itu karena rasa hormatnya kepada Ji Luofei, yang dengan jelas menunjukkan bahwa orang ini memiliki hubungan dekat dengan Ji Luofei.
Saat wanita berbaju hijau itu masih tertegun dan panik, Ning Cheng sudah melesat melewatinya dan menghilang dalam sekejap. Faktanya, Ning Cheng memiliki kesempatan untuk membasmi wanita berbaju hijau itu saat ia sedang pingsan. Ning Cheng mengampuni nyawa Xiong Qihua demi menghormati Ji Luofei. Meskipun Zhu Hongwen juga terkejut dengan kata-kata Ning Cheng, dia sudah terluka parah dan hanya bisa menyaksikan Ning Cheng pergi tanpa daya, tanpa kemampuan untuk menghentikannya. Siapa dia, bagaimana dia bisa kenal aku, bagaimana dia tahu tentang selir luo, apa selir luo baik-baik saja. Sekarang Xiong Qihua masih bergumam sendiri, wajahnya semakin pucat dan menakutkan. Zhu Hongwen berdiri di samping dan dengan lembut menghiburnya, dari kata-kata orang ini, Luo Fei pasti baik-baik saja, Qihua, kamu tidak perlu khawatir. Xiong Qihua sepertinya tidak mendengar kata-kata Zhu Hongwen. Setelah bergumam sendiri beberapa saat, ia tiba-tiba mendongak dan berkata, aku ingin keluar. Aku ingin bertemu selir luo. Setelah berkata demikian, dia bergumam pada dirinya sendiri, jika orang ini pergi dan berbicara tentangku kepada selir luo, bicarakanlah tentangku. Zhu Hongwen menghela napas, ia tahu apa yang dipikirkan Xiong Qihua. Apa yang akan dilakukan putrinya jika ia percaya ibunya telah membasmi ayahnya dan bersembunyi di hutan daan bersama kekasihnya? Akankah ia mengakuinya sebagai ibunya? Mungkin ia akan langsung menghunus pedangnya. Aku punya cara agar Luo Fei tidak mempercayainya, kata Zhu Hongwen dengan suara rendah. Metode apa? Xiong Qihua menatap Zhu Hongwen dengan mata terbelalak, nadanya agak terburu-buru, dan bahkan sedikit rona merah muncul di wajahnya yang pucat. Jika kau bertemu selir luo, terlepas dari apakah dia sudah tahu atau belum, kau harus memberitahunya terlebih dahulu bahwa orang ini telah memanfaatkanmu saat kau sedang lemah. Setelah Ning Cheng menerobos formasi, ia menyadari bahwa keduanya tidak mengejarnya, jadi ia memperlambat langkahnya. Di hutan daan, ia tidak takut Xiong Qihua dan Zhu Hongwen bergabung. Ia yakin mereka tidak akan berani mengejarnya jika mereka menarik monster evil tingkat tinggi, ia bisa pergi begitu saja. Lagi pula, mereka berdua adalah penduduk tetap di sini. Setelah meninggalkan area ini, Ning Cheng mempercepat langkahnya. Ia memutuskan untuk pergi ke Yuanzhu dan mencari pil sejati kondensasi untuk mencapai alam sejati kondensasi. Ketika seorang kultivator alam sejati kondensasi dapat menggunakan indera ilahinya sebebas mungkin, Ning Cheng memperkirakan bahwa meskipun ia menggunakan kedua mantra esnya secara bersamaan, ia mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Xiong Qihua adalah seorang kultivator alam sejati kondensasi seperti itu. Sebelumnya saya salah menulis pil sejati kondensasi sebagai pil pengumpul ki, sekali lagi saya mohon maaf. Bahkan kultivator pengumpul ki yang paling kuat pun pada dasarnya berbeda dari kultivator kondensasi ki sejati. Kultivator kondensasi ki sejati memiliki esensi sejati, sementara kultivator pengumpul ki memiliki ki sejati. Perbedaan kekuatan ini terlihat jelas. Ning Cheng tahu bahwa titik balik sejati dalam kultivasi bukanlah pengumpulan ki atau pengembunan esensi sejati, melainkan tahap pembentukan fondasi. Hanya setelah mencapai tahap pembentukan fondasi, seseorang dapat benar-benar menempa fondasi dan menjadi seorang kultivator. Ning Cheng mempercepat langkahnya, sambil berlatih 36 tombak es mendalam. Karena kultivasinya tidak dapat ditingkatkan dalam jangka pendek, ia harus mencari cara untuk mengimbanginya. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu sebulan, Ning Cheng selesaikan dalam waktu kurang dari sebulan. Ketika Ning Cheng mendongak dan melihat langit biru dan padang gurun yang luas lagi, ia menghela napas panjang lega. Perjalanan 2 bulannya menembus hutan akhirnya berakhir. Inilah seharusnya tanah Yuanzhu. Meskipun tempat ini masih berada di tepi hutan daan dan tepi Yuanzhu, Ning Cheng sudah bisa merasakan bahwa energi spiritual di sini jauh lebih baik daripada di Pingsu. Ning Cheng merapikan barang-barangnya, dengan hati-hati membungkus pistol yang rusak di punggungnya, dan kemudian bersiap memanggil pedang terbangnya untuk meninggalkan tepi hutan daan. Sesosok abu-abu melesat keluar dari jarak sekitar 200 meter dari Ning Cheng, diikuti oleh ibel serigala yang telah dibasmi Ning Cheng terlalu banyak. Setelah melesat keluar dari tepi hutan daan, ibel serigala itu tampaknya menyadari bahaya di luar dan menghentikan pengejarannya terhadap sosok abu-abu itu, lalu kembali ke hutan daan. Pemuda itu mengenakan jubah biksu abu-abu. Ia sepertinya tahu bahwa ibel serigala itu tidak akan terus mengejarnya. Setelah bergegas keluar dari hutan daan, ia tidak terus melarikan diri, melainkan menuju Ning Cheng. Melihat ini, Ning Cheng tidak terus memanggil pedang terbangnya, dia juga ingin menanyakan arah. Pemuda yang mendekat itu tampaknya seusia dengannya, juga berada di tingkat ke-9 kultivasi pengumpulan ki. Namun, ia memiliki janggut, membuatnya tampak agak tua dan tua. Pemuda ini berkulit putih dan tidak berjanggut, memancarkan aura haus darah yang samar.
Bekas luka yang menonjol di wajahnya semakin menonjolkan keganasannya yang samar. Ning Cheng telah menghabiskan hampir setahun di hutan Daan, dan ia bisa merasakan aura samar haus darah ini begitu ia bersendewa dengannya. Ia yakin bahwa pemuda ini telah berada di hutan Daan cukup lama dan merupakan individu yang tegas dan kejam. Nama saya Tai Sushi. Saya tinggal di daerah hutan Daan. Beberapa dari Anda mungkin tidak mengenali saya. Apakah Anda baru di sini? Pemuda berpakaian abu-abu itu tampak sangat ramah dan menyapanya sambil tersenyum saat ia mendekat. Nama saya Ning Cheng, dan saya baru saja tiba di sini. Ning Cheng menangkupkan kedua tangannya sebagai salam hormat, tanpa menyebutkan bahwa ia datang dari Pingzu melalui hutan Daan. Tai Sushi berkata dengan penuh minat, tempat ini memang luar biasa. Aku telah berlatih di sini selama setengah tahun dan telah memperoleh banyak hal. Namun, aku tidak berani melangkah lebih jauh. Pertama, aku takut tersesat, dan kedua, aku sedikit kalah jumlah dan kalah jumlah. Saudara Ning, kau pasti salah satu dari kami yang datang ke hutan Daan. Ning Cheng langsung mengerti maksud Tai Sushi. Ternyata ia ingin menjelajah lebih dalam ke hutan Daan untuk mencari peluang, tetapi kekuatannya agak kurang, dan ia ingin mencari seseorang untuk diajak bekerja sama. Melihat Ning Cheng juga sedang berlatih di tepi hutan Daan, ia pun menghampirinya. Ning Cheng telah menghabiskan beberapa bulan di hutan Daan dan tahu betul bahayanya. Ia tahu rute amannya, dan bahkan setelah itu pun, butuh waktu berbulan-bulan untuk keluar. Tersesat akan sangat berbahaya. Terlebih lagi, Ning Cheng tahu bahwa hutan Daan hanya menyimpan sedikit harta berharga. Dibandingkan dengan bahayanya, petualangan ini tidak sepadan. Lagi pula, Ning Cheng tidak berniat kembali ke hutan Daan. Ia tersenyum dan berkata, saya ingin tahu apakah saudara Taisu ingin berlatih sendiri atau mencari herba spiritual bermutu tinggi. Jika memang untuk herba spiritual bermutu tinggi, saya sarankan saudara Taisu untuk pindah tempat sesegera mungkin. Saya cukup familiar dengan hutan Daan ini. Meskipun ada herba spiritual bermutu tinggi di sana, herba-herba itu sangat langka, Anda mungkin tidak akan menemukannya setahun sekali. Saudara Taisu sudah berada di daerah ini selama hampir setengah tahun, jadi saya yakin Anda sudah sangat mengenalnya. Jika saudara Taisu ingin menimba pengalaman, dia tak perlu masuk jauh ke dalam hutan Daan, bertahan di tepi saja sudah cukup. Setelah mendengar kata-kata Ning Cheng, Tai Sushi menepuk dahinya dan berkata, aduh, bagaimana mungkin aku tidak terpikirkan hal itu. Aku sudah di sini selama setengah tahun, dan herba spiritual kualitas tertinggi yang pernah kutemukan hanyalah level 2. Aku benar-benar tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Soal latihan, aku sudah muak melawan monster evil tingkat rendah yang tak berotak ini. Meskipun aku membutuhkan banyak herba spiritual kualitas rendah ini, aku tidak harus tinggal di hutan Daan. Kau butuh banyak ramuan spiritual bermutu rendah. Apa kau seorang alkemis? Tanya Ning Cheng ragu. Ia kini tahu bahwa tidak semua orang yang bisa memurnikan pil disebut alkemis. Hanya mereka yang bisa memurnikan pil yang bisa disebut alkemis, mereka yang hanya bisa memurnikan cairan dan pil spiritual disebut alkemis. Tai Sushi tidak terlihat terlalu tua, jadi dia tidak mungkin seorang alkemis. Karena itu, ketika Ning Cheng mendengarnya mengatakan bahwa dia membutuhkan banyak ramuan spiritual, dia berasumsi bahwa dia seorang alkemis. Tai Sushi tersenyum bangga, saudara Ning, kau meremehkanku. Aku adalah alkemis fana tingkat pertama, dan aku yakin bisa memurnikan pil fana tingkat kedua. Ning Cheng telah mendengar orang mengatakan lebih dari sekali bahwa alkimia itu sulit, dan mereka yang mengatakan itu selalu orang penting. Baik Fang Yijian maupun wanita tua itu, nada bicara mereka konsisten. Fang Yijian agak lebih bijaksana, hanya mengatakan bahwa alkimia itu sulit. Namun, wanita tua itu tidak hanya mengatakan bahwa alkimia itu sulit, tetapi juga bahwa itu adalah seni yang kurang penting. Ning Cheng baru saja hendak memurnikan pil esensi sejati kondensasi ketika ia bertemu seorang alkemis. Ia langsung ingin bertanya tentangnya. Sekalipun Tai Sushi di depannya tidak bisa memurnikan pil yang ia butuhkan, pihak lain pasti lebih berpengalaman di bidang ini daripada dirinya. Memikirkan hal ini, Ning Cheng segera bertanya, saudara Taisu, saya sering mendengar orang membicarakan alkemis fana, tapi saya tidak tahu apa itu alkemis fana. Bisakah Anda memberitahu saya? Mendengar pertanyaan Ning Cheng, Tai Sushi mengamati Ning Cheng dari atas ke bawah dengan curiga sebelum bertanya, mungkinkah saudara Ning bukan dari Yuanzhou, melainkan datang dari hutan Daan? Ning Cheng berpikir dalam hati bahwa Tai Sushi sangat cerdik, tetapi dia tidak menyembunyikan apapun. Benar, aku beruntung. Butuh beberapa bulan bagiku untuk menyeberangi hutan Daan. Kata-kata Ning Cheng sederhana, tetapi Tai Sushi bergejolak dalam hatinya.
Ia hampir terbasmi beberapa kali di tepi hutan Daan. Kemampuan Ning Cheng melintasi hutan Daan sungguh luar biasa. Terlebih lagi, Ning Cheng mengatakan bahwa melintasi hutan Daan semudah makan dan minum, padahal kenyataannya tidak demikian. Tidak ada seorang pun yang bisa melintasi hutan Daan hanya karena keberuntungan. Ini menunjukkan bahwa Ning Cheng bukanlah orang yang sombong atau sembrono. Orang seperti itu tenang dan kalem, dan ditakdirkan untuk menjadi orang hebat. Teringat akan kesombongannya dulu saat mampu meracik pil, Tai Susi merasa malu dan di saat yang sama, ia pun berkeinginan untuk berteman dengan Ning Cheng. Begitulah, saudara Ning berasal dari Pingzu. Pingzu adalah daerah yang paling kekurangan energi spiritual, jadi banyak hal yang belum tersebar dan wajar jika kamu tidak mengetahuinya. Setelah menenangkan keterkejutannya, Tai Susi menjelaskan secara rinci, sebenarnya, alkemis di benua Yixing terbagi menjadi alkemis fana, alkemis sejati, alkemis mendalam, master alkimia bumi, dan grand master alkimia surga. Tingkatan pil juga dibagi menjadi 9 tingkatan. Mereka yang dapat memurnikan pil tingkat pertama dan kedua adalah alkemis fana, mereka yang dapat memurnikan pil tingkat ketiga dan keempat adalah alkemis sejati, dan mereka yang dapat memurnikan pil tingkat kelima dan keenam adalah alkemis mendalam. Hanya mereka yang dapat memurnikan pil tingkat ketujuh dan kedelapan yang dapat disebut master alkimia bumi, dan mereka yang dapat memurnikan pil tingkat ke-9 ke atas adalah grand master alkimia surga. Setelah mendengar kata-kata Tai Susi, Ning Cheng akhirnya mengerti bahwa cairan dan pil spiritual itu tidak memenuhi standar. Saudara Tai Su, ada berapa banyak ahli pil surgawi di benua Yixing? Kurasa jumlahnya tidak banyak, tanya Ning Cheng lagi. Tai Susi berkata sambil tersenyum kecut, sebenarnya, aku juga tidak begitu jelas, tapi aku yakin kalaupun ada master pil surgawi, hanya ada 1 atau 2, jadi itu bukan masalah besar. Ning Cheng tiba-tiba teringat pertanyaan yang ia peroleh dari percakapannya dengan wanita tua itu dan Fang Yijian, lalu bertanya, Saudara Tai Su, kudengar dalam metode kultivasi di benua tingkat rendah, para kultivator pengumpul Qi jarang mengembangkan indera kedewaan mereka. Namun, alkimia membutuhkan indera kedewaan yang kuat. Bagaimana Saudara Tai Su memurnikan pil? Tai Susi menatap kosong ke arah Ning Cheng cukup lama sebelum berkata, akhirnya aku mengerti mengapa Saudara Ning bisa menyeberangi hutan Daan. Ternyata Saudara Ning dan aku memiliki jiwa yang sama. Melihat Ning Cheng hendak berbicara, Tai Susi mengangkat tangannya untuk menghentikannya dan melanjutkan, saya yakin Saudara Ning tidak sedang berlatih metode kultivasi yang disederhanakan. Sebenarnya, ini bukan rahasia. Di benua maju, bahkan di benua menengah, para kultivator kebanyakan berlatih metode kultivasi lengkap, yang melibatkan pengembangan indera ilahi dari tingkat pertama pengumpulan Qi. Setelah mencapai tingkat keempat pengumpulan Qi, seseorang dapat terbang dengan pedang. Setelah mencapai tahap kondensasi sejati, lautan kesadaran terbentuk, dan indera ilahi menjadi kesadaran ilahi. Ini tidak seperti yang umum dikatakan di benua rendah bahwa seseorang perlu mencapai tahap pembentukan fondasi untuk memiliki lautan kesadaran. Setelah mengatakan itu, Tai Susi tertawa meremehkan dirinya sendiri. Kurasa Saudara Ning dan aku sama-sama mempraktikkan teknik kultivasi yang lengkap dan dapat memproyeksikan indera kedewaan kami keluar. Ning Cheng mengira ini rahasianya, tetapi ia tidak menyangka sembarang orang di Yuanzhou bisa mengetahuinya. Ia bertanya, bahkan lebih bingung, apakah semua orang di Yuanzhou tahu tentang ini? Tai Susi menggelengkan kepalanya dan berkata, semua orang tahu, bagaimana mungkin? Tapi beberapa orang memang tahu, hanya saja sumber energi spiritual setiap orang sangat langka, dan jika mereka ingin maju, mereka harus mengolah teknik tingkat rendah. Jangan tertipu oleh fakta bahwa seorang kultivator dari benua tingkat rendah telah maju ke alam kondensasi. Jika seorang kultivator alam kondensasi dari benua tingkat rendah pergi ke benua tingkat tinggi, mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkan seorang kultivator pengumpul Qi yang jenius. Itu fakta, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Seperti dugaannya, Ning Cheng juga agak kecewa. Mencapai benua transformasi dengan kultivasinya saja sudah luar biasa, pergi ke benua tengah kemungkinan akan lebih sulit lagi. Saudara Ning berhasil melintasi hutan An Agung, yang berarti kau memiliki pemikiran yang sama denganku, bahwa suatu hari nanti kau bisa pergi ke benua tengah. Sayangnya, meskipun kita memahami hal ini, energi spiritual di sini tidak cukup bagi kita untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tanpa pendampingan seorang kultivator tingkat inti mendalam atau lebih tinggi, impian kita untuk pergi ke benua tengah hanyalah angan-angan. Tai Susi tidak tahu apakah ia sedang membujuk Ning Cheng atau menghibur dirinya sendiri. Ning Cheng segera menepis pikiran-pikiran yang mengganggu ini. Siapa yang yakin dia bisa mencapai tingkat ke-9 pengumpulan Qi saat itu dia masih berhasil melakukannya? Siapa yang bisa meramal masa depan? Saudara Tai Su,
dari nada bicaramu tadi, sepertinya ada benua lain selain benua Yixing kita. Ning Cheng sudah lama ingin menanyakan pertanyaan ini. Dia benar-benar ingin tahu apakah bumi adalah benua lain yang relatif terhadap benua Yixing. Benar, benua Yixing hanyalah satu bidang di seluruh alam semesta keos. Di alam semesta keos, terdapat banyak sekali bidang. Beberapa bidang dapat dilintasi dengan kultivasi, sementara yang lain tidak dapat dilintasi sama sekali. Atau lebih tepatnya, kecuali kultivasi seseorang mencapai tingkat yang sangat mengerikan, mustahil untuk melintasi satu bidang. Nada bicara Tai Sushi menjadi serius ketika ia berbicara tentang bidang-bidang yang tak terhitung jumlahnya. Ning Cheng tidak mengerti semua ini, tetapi setelah mendengar kata-kata Tai Sushi, hatinya mencelos. Tai Sushi bermaksud bahwa dia tidak akan pernah bisa kembali ke bumi. Saudara Taisu, bagaimana kau tahu semua ini? Apakah semua kultivator di Yuanzhou tahu prinsip-prinsip ini? Ning Cheng tahu bahwa Tai Sushi tidak punya alasan untuk berbohong kepadanya, tetapi ia masih merindukannya dan berharap ia bisa menjadi pengecualian. Tai Sushi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya langsung cocok dengan Saudara Ning, dan saya merasa Saudara Ning adalah seseorang yang cocok untuk saya jadikan teman. Sebenarnya, teknik kultivasi yang saya latih berasal dari keluarga Taisu saya. Keluarga Taisu saya muncul di Lesu, sebuah benua tingkat tinggi di benua Yixing, ribuan tahun yang lalu. Kemudian, leluhur kami meninggalkan Lesu untuk mencari jalan kembali. Setelah leluhur kami pergi, keluarga Taisu saya perlahan-lahan merosot. Saat ini, saya satu-satunya yang terdampar di Yuanzhou, sebuah benua tingkat rendah. Nada bicara Tai Sushi terdengar sedih, jelas menunjukkan kekesalannya. Ning Cheng sangat gembira. Leluhur Tai Sushi mampu melintasi berbagai alam, menjadikannya seorang ahli yang luar biasa. Mungkinkah ia melakukan hal yang sama di masa depan? Ning Cheng bahkan tidak menyadari ekspresi sedih Tai Sushi dan bertanya dengan agak cemas, Saudara Tai Sushi, leluhurmu pastilah orang yang sangat berbakat. Apakah teknik bela diri keluarga Taisumu juga diturunkan dari leluhur itu? Ning Cheng awalnya ingin bertanya apakah ada informasi tentang leluhur keluarga Taisu yang melintasi dimensi berbeda, tetapi mengingat hubungan mereka tidak terlalu dalam, menanyakan pertanyaan itu akan terasa agak mendadak. Ia memutuskan untuk secara bertahap mengalihkan pembicaraan ke topik itu. Mendengar Ning Cheng bercerita tentang leluhurnya, wajah Tai Sushi langsung berseri-seri karena bangga. Nama leluhurku adalah Tai Suyi. Menurut tradisi keluarga Taisu, ketika leluhurku secara tidak sengaja melintasi alam dan mendarat di benua Yixing, tingkat kultivasinya telah menurun drastis hingga hanya 1:1 miliar. Namun, meskipun begitu, orang terkuat di seluruh benua Yixing bagaikan semut di hadapan leluhurku. Mendengar ini, hati Ning Cheng tiba-tiba melonjak gembira. Hanya memiliki sepersekian dari 1 dalam 1 miliar kekuatan kultivasi, namun masih memperlakukan para ahli terkuat di benua Yixing seperti semut belaka. Apa artinya itu? Pantas saja orang ini bisa melintasi alam mencapai puncak kultivasi memberi mereka kemampuan yang begitu mengerikan. Saat ini, Ning Cheng merasa seperti ada api yang berkobar di hatinya. Ia ingin sekali berkultivasi dengan gila-gilaan. Sekalipun ia tidak bisa mencapai level mengerikan Tai Suyi, ia akan tetap berusaha sekuat tenaga untuk menembus alam dan kembali ke bumi. Tai Sushi sepertinya menyadari nadanya agak gelisah, jadi ia melembutkan nadanya dan berkata, menurut catatan keluarga Taisuku, ada berbagai tingkatan dan dimensi. Metode kultivasi di berbagai tingkatan juga berbeda, bahkan tingkatannya pun berbeda. Namun, semua jalan menuju tujuan yang sama. Semua kultivasi adalah proses transformasi energi spiritual langit dan bumi ke dalam tingkatan kultivasi seseorang, tanpa terkecuali. Struktur kultivasi setiap alam didasarkan pada akumulasi tak terhitung tahun, dan ada benarnya juga. Metode kultivasi yang saya praktikkan adalah metode yang dimodifikasi sementara oleh leluhur saya. Setelah melewati ribuan tahun perubahan dalam keluarga paman buyut saya, yang tersisa dalam kepemilikan saya sekarang hanyalah metode kultivasi yang mencapai tahap pembentukan fondasi. Sayangnya, ketika menyadari fakta bahwa ia hanya memiliki metode kultivasi Foundation Establishment Realm, kesedihan di mata Tai Sushi tampak jelas. Ning Cheng merasa bahwa meskipun Tai Sushi terlihat agak tampan, ia sangat belak-belakan, dan ia pun mengapresiasinya. Ia terkekeh dan berkata, Saudara Tai Sushi, jangan khawatir. Selama tingkat kultivasimu tinggi di masa depan, kau mungkin bisa mempelajari teknik kultivasi keluarga Taisu saat kembali ke Lesu. Saudara Tai Sushi dan aku langsung cocok. Bagaimana kalau kita cari tempat minum dan ngobrol, bukankah itu lebih baik? Saudara Ning benar sekali, itulah yang saya pikirkan. Saya tidak khawatir tentang metode kultivasi, karena saya sudah lebih maju daripada banyak orang di benua tingkat rendah.
Tai Sushi jelas bukan orang yang suka berbasa-basi. Ia segera pulih dan mengganti topik pembicaraan, berkata, kita akan pergi ke kota Sijia, kota terbesar ketiga di Yuanzhou. Ada akademi terkenal di sana, Akademi Bintang 4 Azure Flame. Itu tempat untuk menikmati hidup. Aku sesekali pergi ke kota Sijia. Saat berbicara, Tai Sushi tampak agak ragu, tetapi Ning Cheng tidak menyadarinya. Ia sedang memikirkan Akademi Bintang 4 Changyan. Ia dan An Yi bertemu dengan seorang pria yang terluka parah di pantai yang mencoba membasmi mereka, tetapi Ning Cheng malah membasminya. Ia ingat bahwa pria itu berasal dari Akademi Bintang 4 Changyan, bernama Sue Taichu. Melihat perhatian Ning Cheng yang kurang fokus, Tai Sushi mengingatkannya, perjalanan dari sini ke kota Sijia dengan kereta kuda akan memakan waktu beberapa bulan, tetapi kita bisa terbang dengan pedang kita hanya dalam 2 hari. Saudara Ning memiliki indera kedewaan, jadi kau seharusnya bisa terbang dengan pedangmu juga. Namun, di sini, para kultivator yang mengumpulkan Ki tidak boleh repot-repot terbang dengan pedang mereka. Kita harus mencoba mencari tempat terpencil di mana hanya sedikit orang yang akan memperhatikan kita. Setelah keduanya memanggil pedang terbang mereka, Tai Sushi memang mencoba melakukan perjalanan melalui daerah-daerah terpencil, dan sepanjang perjalanan, selain gunung-gunung dan bukit-bukit tandus, dia tidak bertemu siapapun sama sekali. Ning Cheng merasa bahwa Tai Sushi adalah orang yang dapat dipercaya, jadi ia hanya berkata, Saudara Taisu, saya datang ke Yuanzhou karena saya ingin pergi ke Huasu. Saya juga tahu bahwa kultivasi saya terlalu buruk, jadi saya ingin maju ke Ningzhen sebelum pergi ke Huasu. Tai Sushi, yang tidak menyadari bahwa Ning Cheng menginginkan pil esensi sejati kondensasi, ragu sejenak setelah mendengar kata-kata Ning Cheng sebelum berkata, aku tidak bermaksud mengecilkan hatimu, Saudara Ning, tetapi meskipun kau memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat esensi sejati kondensasi di Yuanzhou, kau tetap tidak akan bisa mencapai Huasu. Memasuki Huasu dari Yuanzhou sama sekali berbeda dengan memasuki Yuanzhou dari Pingsu. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa melewati hutan Daan. Mungkin kau beruntung, atau mungkin kau punya peta rute yang bagus. Namun, gurun pasir tak berujung terbentang di antara Yuanzhou dan Huasu. Bahkan kultivator biasa di tahap pendirian fondasi pun tak berani melintasi gurun pasir yang mengerikan ini, apalagi seorang kultivator alam kondensasi. Di dalam gurun ini, hiduplah monster pasir yang tak terhitung jumlahnya dan pusaran pasir yang tak terhitung jumlahnya. Yang lebih menakutkan lagi adalah ancaman sambaran petir yang terus-menerus satu langkah saja bisa mengakibatkan tertelan seluruhnya oleh pasir yang mengamuk. Umumnya, mereka yang pergi ke Huasu ditemani oleh seorang kultivator alam cair mendalam dan bepergian dengan kapal udara besar. Terlebih lagi, bahkan di Yuanzhou, mencapai tahap kondensasi sejati sangatlah sulit. Meskipun sumber daya Yuanzhou memang lebih melimpah daripada Pingzhou, jumlahnya masih sangat terbatas. Bahkan satu pil kondensasi sejati pun sulit didapatkan. Ning Cheng berkata dengan tegas, aku akan maju ke alam sejati terkondensasi dulu. Jika aku benar-benar tidak bisa maju ke alam sejati terkondensasi, aku tidak berencana pergi ke Huasu. Setelah aku maju ke alam sejati terkondensasi, aku cukup yakin bisa pergi ke Huasu. Aku punya peta sederhana ke Huasu, yang jauh lebih baik daripada terburu-buru. Apakah kamu punya peta gurun Thunderfall? Tanya Tai Sushi dengan heran. Apakah itu yang disebut gurun Thunderfall? Aku punya peta sederhana, kata Ning Cheng sambil menyerahkan peta itu kepada Tai Sushi. Setelah melihat peta itu, Tai Sushi berseru kegirangan, benar sekali, ini memang peta gurun Thunderfall yang disederhanakan. Aku tidak menyangka kamu punya peta hutan An Agung yang disederhanakan. Pantas saja kamu bisa melewati hutan An Agung. Setelah mengembalikan peta itu ke Ning Cheng, Tai Sushi merenung sejenak dan berkata, itu akan mempermudah segalanya. Aku juga ingin pergi ke Huasu. Lagi pula, hanya dengan pergi ke Huasu kita bisa berkesempatan pergi ke benua tingkat menengah Jiasu. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Aku sudah mengumpulkan hampir semua bahan untuk pil esensi sejati kondensasi. Sekarang aku hanya kekurangan buah roh utama, buah jangkrik emas, dan ramuan roh tambahan, teh biru bubuk. Buah jangkrik emas agak merepotkan, tetapi teh biru bubuk mudah didapatkan. Ning Cheng menyela Tai Sushi, katanya, aku punya buah jangkrik emas. Mendengar perkataan Ning Cheng, Tai Sushi tiba-tiba berhenti, bahkan lupa apa yang hendak dikatakannya, dan menatap Ning Cheng dengan tak percaya. Kamu benar-benar memiliki buah jangkrik emas. Ning Cheng mengeluarkan sebuah kotak kayu dan menyerahkannya kepada Tai Sushi sambil berkata, lihat. Tai Sushi dengan gembira meraih kotak kayu itu. Ketika ia menyadari bahwa kotak itu memang berisi buah jangkrik emas, ia langsung tertawa dan berkata, butuh banyak usaha untuk mendapatkannya, Saudara Ning.
Setelah kita menemukan Mingdi Blue, kita bisa memurnikan pil Ningxen. Aku akan mengurus pil Ningxen. Aku punya cara untuk menemukan Mingdi Blue, dan aku juga punya cara untuk meminta bantuan seseorang memurnikan sejumlah Mingdi Blue. Kamu bisa menyimpan buah jangkrik emas ini untuk saat ini, dan mengambilnya saat kamu memurnikan pil. Ning Cheng tidak menerima kotak kayu yang diberikan Tai Susi. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Saudara Taisu, seperti yang kau katakan sebelumnya, kita langsung cocok. Bagaimana kalau kau simpan buah jangkrik emas ini, kau bisa memberikannya padaku setelah kau selesai mengolah pilnya?" Ning Cheng yakin ia tidak akan salah menilai Tai Susi. Ia jelas bukan tipe orang yang akan menghilang hanya demi satu buah jangkrik emas. Jika ia salah, ia hanya bisa menyalahkan penilaiannya yang buruk. Tai Susi tidak lagi menolak. Setelah menyimpan kotak kayu itu, ia berkata kepada Ning Cheng, "Saudara Ning, aku telah menjadikanmu temanku. Jangan khawatir, aku, Tai Susi, tidak akan mengecewakanmu." Keduanya mengobrol semakin gembira, merasa seolah-olah mereka telah lama saling mengenal. Ning Cheng masih pemula dalam kultivasi. Semua teorinya dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk deduksi dari manual kultivasi dan slip giok. Memang banyak detail dan kesalahan kecil di sepanjang perjalanan, tetapi melalui diskusi dan verifikasi dengan Tai Susi, ia mendapatkan banyak manfaat. Beberapa prinsip sederhana yang belum sepenuhnya ia pahami sebelumnya tiba-tiba menjadi jelas. Tai Susi bahkan lebih terkejut dengan kejeniusan Ning Cheng. Ia dan Ning Cheng benar-benar bertolak belakang. Ning Cheng tidak memahami dasar-dasarnya, dan juga tidak memahami perluasan dari teknik kultivasi. Awalnya ia ingin membicarakan hal ini dengan Ning Cheng, tetapi tanpa diduga, Ning Cheng menemukan arah yang tepat untuknya dalam segala hal. Setelah percakapan ini, Tai Susi menjadi semakin yakin bahwa masa depan Ning Cheng akan luar biasa. "Saudara Taisu, bisakah kau menunjukkan kepadaku beberapa informasi tentang dimensi-dimensi berbeda yang ditinggalkan oleh leluhurmu?" Tai Suyi. Ning Cheng merasa bahwa ia dan Tai Susi telah berbicara sejauh ini, jadi seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melihat beberapa informasi tentang dimensi-dimensi berbeda. Tai Susi berkata dengan ekspresi meminta maaf, "Saudara Ning, semua teknik keluarga Taisu saya diwariskan secara lisan, dan tidak ada catatan tertulis yang tersisa. Jika ada, saya pasti akan menunjukkannya kepada Anda. Justru karena teknik-teknik tersebut diwariskan secara lisan, teknik-teknik keluarga Taisu saya menjadi semakin langka." Ning Cheng tampak kecewa. Awalnya ia ingin tahu apa itu pesawat dan melihat apakah ia bisa kembali ke bumi di masa depan. Melihat kekecewaan Ning Cheng, Tai Susi ragu sejenak sebelum berkata, "Saudara Ning, saya tahu sedikit tentang alam. Menurut tradisi keluarga Taisu saya, satu alam dapat berisi planet dan benua yang tak terhitung jumlahnya. Alam berbeda dengan alam. Saya pernah mendengar bahwa jika seseorang berkultivasi secara ekstrim di benua Yixing, ia dapat naik ke alam lain. Namun, bahkan jika seseorang naik ke alam lain, ia masih berada di alam yang sama. Para kultivator biasa, setinggi apapun tingkat kultivasi mereka, merasa sulit untuk berpindah dari satu alam ke alam lainnya. Namun, leluhur saya, Tai Suyi, dipindahkan dari alam lain ke alam tempat benua Yixing berada karena sebuah bencana besar. Terlebih lagi, ketika beliau tiba di benua Yixing, tubuh fisiknya telah lenyap sepenuhnya, hanya menyisakan secercah jiwa primordialnya. Tubuh fisiknya direkonstruksi di benua Yixing. Itu tidak jauh berbeda, gumam Ning Cheng dalam hati. Ia tidak tahu apakah bumi dan benua Yixing berada di alam yang sama. Menurut Tai Sushi, alam ini seperti galaksi di bumi. Jika bumi dan benua Yixing berada di galaksi yang sama, mungkin ia benar-benar bisa kembali ke masa lalu ketika kultivasinya mencapai tingkat tertentu di masa depan. Jika tidak berada di dimensi yang berbeda, dia mungkin tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk kembali. Tai Susi menjawab, konsep waktu sangat berbeda di setiap alam. Apa yang telah berlangsung ribuan tahun di alam kita mungkin hanya beberapa hari di alam lain. Tentu saja, ini semua informasi yang diwariskan dari keluarga Taisu saya. Setelah bertahun-tahun, saya sendiri tidak tahu berapa banyak yang benar dan berapa banyak yang salah. Ning Cheng tiba-tiba berharap benua Yixing dan bumi tidak berada di alam yang sama. Jika mereka tidak berada di alam yang sama, berapa lama pun ia berkultivasi di benua Yixing, rasanya seperti waktu yang singkat telah berlalu di bumi. Keduanya berbincang sambil terbang, dan dengan perhentian di sepanjang jalan, 2 hari berlalu dalam sekejap mata. "Saudara Ning, kita hampir sampai di kota Sijia. Kita tidak perlu terbang lagi. Jika kita melanjutkan perjalanan selama 1 atau 2 jam lagi, kita akan sampai di stasiun pos. Dari sana, kita akan naik kereta kuda ke kota Sijia." Tai Susi mendarat di samping jalan setapak pegunungan dan menyimpan pedang terbangnya.
Dari luar, Ning Cheng merasa kota Sijia bahkan lebih rendah daripada kota Nanyuan. Baik dari segi tata letak maupun aspek lainnya, kota Sijia tampak agak sederhana. Saat memasuki kota Sijia, jalan utama yang sangat lebar akhirnya membuat Ning Cheng merasa sedikit lebih baik daripada kota Nanyuan. Saudara Taisu, jalanan kota Sijia memang lebar, tapi sepertinya tidak terlalu ramai. Ning Cheng memperhatikan bahwa tidak banyak toko di kedua sisi jalan yang lebar itu. Tanpa toko, orang-orang tentu akan terburu-buru dan tidak akan berhenti. Taisu si terkekeh, Kak Ning, semua orang yang mengenalku memanggilku Stone, jadi kau juga bisa memanggilku Stone. Alasan mengapa hanya ada sedikit orang di sini adalah karena Akademi Bintang 4 Changyan memiliki aturan bahwa tidak boleh ada toko di jalan ini. Karena Akademi Bintang 4 Changyan berada di ujung jalan ini, keberadaan toko akan memengaruhi akses para siswa. Sangat mendominasi, jawab Ning Cheng tanpa sadar. Hanya karena Akademi harus melewati jalan ini, mereka mengendalikan jalan utama ini. Taisu si segera menarik Ning Cheng ke samping, Kakak Ning, kau harus berhati-hati dengan ucapanmu. Jika Akademi Bintang 4 Changyan tahu, lidah kita semua akan dipotong. Ning Cheng mengangguk, tetapi dalam hati ia meremehkan Akademi Bintang 4 Changyan. Ia pun tersenyum dan berkata kepada Taisu si, jangan panggil aku Kakak Ning lagi, panggil saja aku dengan namaku. Oke. Taisu si tanpa ragu menarik Ning Cheng menyusuri jalan utama yang lebar. Setelah berjalan hanya belasan meter, mereka memasuki jalan lain. Jalan ini jauh lebih ramai dan ramai, dengan toko-toko dan orang-orang yang berlalu lalang di mana-mana. Taisu si membawa Ning Cheng ke pintu masuk gedung merah dan berhenti. Stone, apa yang kau lakukan di sini, tanya Ning Cheng, menatap bangunan merah bertuliskan Yi Sui Yuan. Di kedua sisi bangunan terdapat sebuah syair, seberapa besar kesedihanmu biarkan semuanya tersimpan dalam Yi Sui. Ini jelas merupakan tempat kesenangan dan hiburan. Bait tersebut menyiratkan bahwa siapapun yang bersedih dapat menginap di Yi Sui Courtyard. Ini adalah tempat untuk menghilangkan kekhawatiran dan meredakan emosi. Tempat-tempat seperti itu ada di kota Changle, dan menjadi favorit para petualang. Tunggu, apa yang ingin dilakukan Taisu si di sini? Disinilah para petualang pergi. Taisu si adalah seorang kultivator, dan seorang alkemis fana. Kenapa dia takut tidak menemukan seorang wanita? Kenapa dia pergi ke halaman Yi Sui? Melihat ekspresi bingung Ning Cheng, Taisu si tahu bahwa Ning Cheng telah menebak pikirannya, dan ia berkata dengan rasa malu yang langka, Ning Cheng, tebakanmu benar. Aku punya wanita yang kusuka di sini, dan setiap kali aku kembali, aku akan mengunjunginya. Ning Cheng menatap Taisu si dengan bingung dan bertanya, karena kamu sangat menyukainya, mengapa tidak menebusnya dan menempatkannya di tempat lain saja? Mengapa meninggalkan wanita yang kamu sukai di sini? Menebusnya? Taisu si menatap Ning Cheng dengan heran. Aku hanya seorang alkemis fana tingkat pertama. Aku hanya bisa datang ke sini sesekali untuk menemuinya. Di mana aku bisa mendapatkan batu roh untuk menebus Lian E? Kali ini giliran Ning Cheng yang tercengang. Dia belum pernah mendengar tentang perlunya batu roh untuk pergi ke rumah bordil. Bukankah itu hanya koin emas? Melihat ekspresi bingung Ning Cheng, Taisu si menjelaskan, Yi Sui Courtyard didirikan oleh seorang pemilik yang sangat misterius. Para wanita di sini semuanya adalah kultivator wanita kelas atas. Selain itu, beberapa dari mereka menguasai seni menggoda, membuat mereka sangat menawan. Namun, harga mereka juga sangat tinggi. Para wanita yang menguasai seni menggoda ini mematok harga 10 batu roh per tamu. Kau menghabiskan 10 batu roh setiap kali menemui Lian E itu? Tanya Ning Cheng tak percaya. 10 batu roh itu uang yang banyak di benua tingkat rendah. Taisu si menggelengkan kepalanya dengan lesu dan berkata, Lian E tidak berlatih seni rayuan, dan harganya relatif murah, hanya 2 batu roh setiap kali. Namun, kemampuan alkimia saya sangat rendah, jadi sulit bagi saya untuk menemuinya. Jika Anda ingin menebusnya, tidak cukup hanya memiliki batu roh, Anda perlu izin dari halaman Yi Sui. Ayo kita masuk bersama. Saya masih punya beberapa batu roh, saya akan membayar untuk Anda. Ning Cheng menepuk bahu Taisu si tanpa berkata-kata. Masuklah. Aku akan mencari tempat untuk beristirahat sebentar. Tidak nyaman bagiku masuk dengan tombak ini di punggungku. Dia telah melakukan perjalanan melalui hutan Daan selama beberapa bulan, dan meskipun dia adalah seorang kultivator pada tingkat ke-9 pengumpulan Qi, dia masih merasa kelelahan. Tepat saat Taisu si hendak berbicara, seorang wanita bergaun merah muda bergegas keluar dari halaman Yi Sui. Wanita itu sangat cantik dan sedap dipandang. Begitu keluar, ia meraih Taisu si dan berkata dengan nada mendesak, Situ, kenapa kau baru kembali sekarang? Cepat pergi dan temui Lian E. Matanya hampir buta karena menangis.
Mendengar mata Lian hampir buta karena menangis, Tai Susi langsung bertanya dengan cemas, ada apa dengannya, ada apa? Tanpa menunggu wanita bergaun merah muda itu menjawab, ia bergegas masuk. Karena tergesa-gesa, ia seakan teringat Ning Cheng dan segera berkata kepada wanita bergaun merah muda itu, ini teman saya, Tuan Muda Ning Cheng. Mohon jaga dia sebentar, saya akan melunasi tagihannya nanti. Melihat Tai Susi telah memasuki halaman Yishui, Ning Cheng tidak punya pilihan selain mengurungkan niatnya untuk pergi. Tuan Muda Cheng, apakah ini pertama kalinya Anda ke halaman Yishui? Ikutlah denganku, aku yakin Anda akan puas, kata wanita muda yang cantik itu dengan manis kepada Ning Cheng, sambil mengulurkan tangan untuk menarik lengan bajunya. Ning Cheng sedikit mengernyit, bukannya ia tidak menyukai perempuan, tapi ia merasa agak canggung dengan perempuan bergaun merah muda yang berbicara kepadanya dengan nada centil seperti itu. Perempuan di depannya juga cantik dan menawan, bahkan suaranya yang mendesak seperti sebelumnya terasa lebih menarik daripada nada centil ini. Bawa aku ke ruang bersih dan ambilkan sepoci teh, itu saja. Aku perlu istirahat sebentar. Ning Cheng memutuskan untuk menunggu di sana sebentar. Dia mengerti kecemasan Tai Susi, dia juga merasakan hal yang sama ketika melihat Tian Muan pergi begitu saja tanpa perasaan. Ketika seseorang yang kau cintai tiba-tiba mengalami kecelakaan, kau pasti merasa sangat cemas. Nama saya Liu Hanyu, Tuan Muda Cheng. Panggil saja saya Hanyu. Wanita bergaun merah muda itu, dengan sedikit malu, menuntun Ning Cheng ke sebuah ruangan di lantai 2. Ning Cheng terkejut karena ternyata ada juga susunan pengumpul roh di dalam ruangan, dan energi spiritual di dalamnya jauh lebih padat daripada di luar. Sepertinya menghabiskan 2 batu roh itu tidak sia-sia. Ruangan itu remang-remang, dan sebuah tempat tidur besar tampak mencolok. Di sampingnya terdapat meja teh giok putih. Ning Cheng baru saja selesai melihat-lihat ruangan ketika Liu Hanyu melangkah maju dan merapatkan diri padanya, berbisik, Tuan Muda Cheng, ini kamar saya. Seharusnya saya istirahat hari ini, tapi jantung saya langsung berdebar kencang begitu melihat Anda, Tuan Muda Cheng. Meskipun Ning Cheng tahu bahwa Liu Hanyu hanya berpura-pura, dia masih agak tergoda dengan pencahayaan redup di ruangan itu. Liu Hanyu pun sama bersemangatnya. Ia telah berada di halaman Yishui selama lebih dari setahun. Orang macam apa yang belum pernah ia temui, namun, ia belum pernah bertemu pria semurni Ning Cheng sebelumnya. Tubuhnya, yang telah dimurnikan oleh asal Xuan Huang, begitu bersih dan segar. Justru karena inilah Liu Hanyu dapat langsung tahu bahwa Ning Cheng masih perawan. Ia rela membayar beberapa pria untuk pria seperti itu. Liu Hanyu sangat ahli dalam seni merayu. Ia merasakan ketertarikan Ning Cheng dan merasakan gelombang gairah dalam dirinya. Tangannya seolah tanpa sadar menelusuri dada Ning Cheng. Kelembutan yang luar biasa menyelimutinya, dan tangan Ning Cheng yang baru setengah terangkat pun jatuh kembali. Bayangan pistol patah yang masih tersisa di belakangnya di ruangan itu langsung memadamkan gairahnya. Ia tidak di sana untuk kesenangan. Sekalipun ia ingin menemukan seorang wanita, ia tak sanggup kehilangan keperawanannya di tempat ini. Dia mendorong Liu Hanyu ke samping, berjalan ke meja giok, dan duduk. Duduk dulu, ada yang ingin kutanyakan. Melihat Ning Cheng mendorongnya, Liu Hanyu merasa sedikit kecewa. Pantas saja pria ini masih perjaka. Rasionalitasnya sungguh mencengangkan. Ia baru saja menggunakan jurus rayuannya. Ia telah berlatih jurus ini sejak lama, dan ini adalah pertama kalinya ia menggunakannya, namun tidak membuahkan hasil, membuatnya sangat frustrasi. Penggunaan jurus rayuannya kali ini tidak ada gunanya selain untuk menawarkan diri kepada pria di hadapannya. Liu Hanyu juga sangat pandai mengendalikan emosinya. Ia segera menenangkan diri, mengambil teko dari bawah meja kopi, menuangkan secangkir teh untuk Ning Cheng, lalu duduk. Ia berkata dengan lembut, Tuan Muda Cheng, silakan beri perintah. Dibandingkan dengan kata-katanya yang genit sebelumnya, Ning Cheng merasa Liu Hanyu berbicara jauh lebih alami sekarang. Ia mengambil cangkir tehnya, menyesapnya, dan merasakan sensasi menyegarkan di mulutnya. Itu pasti teh spiritual. Terima kasih. Ning Cheng tahu bahwa Liu Hanyu sangat baik padanya, jadi dia berterima kasih padanya sebelum bertanya, apakah Lian kekasih situ apa yang terjadi padanya sehingga situ begitu panik. Dalam 3 hari, 10 saudari dari halaman Yishui akan dilelang. Saudari Lian telah mencapai batas usia dan masuk dalam daftar. Selain ketiga saudari Mei, saudari Lian adalah yang tercantum di halaman Yishui. Sudah banyak tuan muda di kota Sijia yang menunggunya. Belum lagi saudari Lian jatuh cinta pada situ, bahkan jika saudari Lian tidak memiliki seseorang yang disukainya, nasibnya di masa depan akan sangat tragis jika ia dibeli. Sayangnya, situ hanya bisa pergi menemuinya, tetapi tidak bisa membantunya. Saat Liu Hanyu berbicara,
ia seakan teringat akan kesulitannya sendiri, mendesah, dan tampak sangat sedih. 3 tahun lagi, ia akan menjadi orang yang dijual. Setidaknya Lian E memiliki Tai Sushi yang mengingatnya meskipun Tai Sushi tidak bisa membantu Lian E, hal itu tetap memberinya sedikit penghiburan. Namun, ia tidak punya siapa-siapa lagi. Tanpa sadar ia menatap Ning Cheng, tahu betul bahwa pria itu tidak memiliki perasaan apapun padanya. Meski begitu, ia dengan senang hati menawarkan sedikit tes spiritual kesayangannya, yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Ia juga memiliki impian seorang gadis dan mendambakan masa depan yang lebih baik. Ning Cheng terdiam. Di sini, memperlakukan perempuan sebagai komoditas sudah terlalu umum. Sekalipun ia bisa membantu, ia tak akan mampu membantu banyak perempuan seperti ini. Suasana menjadi canggung sesaat, dan Liu Hanyu kehilangan keinginan untuk terus menggoda Ning Cheng. Ning Cheng, di sisi lain, sedang memikirkan bagaimana caranya membantu Tai Sushi. Mengingat tingkat ketenaran Lian E, dibutuhkan setidaknya 300 batu roh untuk didaftarkan. Dia hanya memiliki sedikit lebih dari 300 batu roh, yang tidak akan cukup jika ada yang menawar. Selain batu roh, satu-satunya barang berharga yang dimilikinya adalah ramuan roh tingkat 4. Dia bahkan tidak tahu apakah ramuan roh tingkat 4 akan laku di kota Sijia, dan lagi pula, dia benar-benar enggan melepaskannya. Ning Cheng menggelengkan kepalanya, dia hanya harus menawarkan sebanyak yang dia bisa. 300 batu roh akan menjadi keberuntungan besar bagi orang lain, tetapi baginya itu hanya setetes air di lautan dan tidak akan membuat banyak perbedaan. Saat itu, terdengar ketukan cepat di pintu Liu Hanyu. Liu Hanyu bergegas membuka pintu, dan Tai Sushi berdiri dengan cemas di pintu. Ning Cheng, cepat ikut aku ke pelelangan di kota Sijia. Besok ada pelelangan, dan aku akan menawar beberapa barang, kata Tai Sushi bersemangat begitu melihat Ning Cheng. Ning Cheng mengerti maksud Tai Sushi. Ia berdiri dan tersenyum pada Liu Hanyu, terima kasih atas tehnya enak sekali. Terima kasih. Liu Hanyu membungkuk dan mengucapkan terima kasih, tetapi tidak mengantar Ning Cheng dan Tai Sushi pergi. Tai Sushi sudah tenang dari kecemasannya. Ia tahu bahwa hal terpenting saat ini adalah mendapatkan beberapa batu roh. Melihat Ning Cheng belum meletakkan apapun di meja teh sebelum mengikutinya keluar dari halaman Yishui, ia mendesah dalam hati. Ning Cheng mungkin jarang datang ke tempat seperti ini dan tidak tahu bahwa seseorang harus memberikan batu roh untuk teh. Teh ini bukan dari halaman Yishui melainkan milik para kultivator wanita itu sendiri. Biasanya, para tamu akan memberikan batu roh setelah meminumnya. Adapun jumlah batu roh yang ditawarkan, itu tergantung pada kekayaan tamu. Sebenarnya, seharusnya kau meninggalkan 1 batu roh. Mereka juga sedang kesulitan. 2 batu roh yang kita bawa ke halaman diambil oleh Yishui Courtyard. Mereka tidak mendapatkan 1 pun. Setelah berjalan jauh dari Yishui Courtyard, Tai Sushi menghela napas dan berkata. Ning Cheng tentu saja mengerti apa yang dimaksud Tai Sushi. Para kultivator wanita di halaman Yishui ini hidup dari tip yang diberikan para tamu. Jika para tamu pelit, para kultivator wanita harus bekerja tanpa bayaran. Ning Cheng terdiam, bukan karena ia enggan melepaskan 1 batu roh pun, juga bukan karena ia tidak tahu aturannya. Meskipun ia belum pernah ke tempat seperti itu sebelumnya, ia telah melihatnya berkali-kali. Alasan dia tidak memberinya batu roh adalah karena dia bisa merasakan bahwa Liu Hanyu awalnya agak shock terhadapnya. Namun, setelah memasuki ruangan, sikapnya terhadapnya menunjukkan bahwa ia telah mengembangkan perasaan terhadapnya. Terlebih lagi, teh roh yang diminumnya tidak diragukan lagi berkualitas tinggi. Dia tidak tahu dari mana Liu Hanyu mendapatkan teh seperti itu, tetapi dia yakin Liu Hanyu tidak memiliki banyak. Mungkin Liu Hanyu tidak mengeluarkan teh ini untuk mendapatkan batu roh. Sekalipun ia melakukannya, Liu Hanyu tidak akan memilih orang seperti dirinya. Ning Cheng adalah pria yang memiliki perasaan mendalam, dan sama sekali tidak ada kemungkinan antara dirinya dan Liu Hanyu. Namun, ia tidak ingin menggunakan batu roh untuk membuat Liu Hanyu merasa sedih tentang identitasnya. Ucapan terima kasih Liu Hanyu saat pergi sudah menjelaskan segalanya. Wanita malam memiliki harga diri dan harga diri mereka sendiri menghancurkan harga diri itu dengan batu roh adalah hal yang kejam. Jika bisa, Ning Cheng lebih suka membantu Liu Hanyu di tempat lain. Tai Sushi membawa Ning Cheng ke sebuah bangunan melingkar dengan tulisan rumah lelang Sijia tertulis di atasnya. Apa yang ingin kamu jual? Tanya Ning Cheng, menatap Tai Sushi yang tampaknya telah membuat keputusan besar. Tai Sushi berkata dengan tegas, aku harus menebus Lian E. Aku punya ramuan spiritual tingkat 3. Ramuan spiritual tingkat 3 biasa saja mungkin sulit dijual,
kan bahkan mungkin tidak akan laku, Ning Cheng mengingatkan Tai Sushi. Tai Sushi menggigit bibirnya, jelas tahu bahwa ramuan spiritual tingkat 3 biasa tidak akan laku seharga banyak batu roh, dan dia harus memikirkan cara lain untuk menebus Lian Yi. Kalaupun gagal, aku masih punya teknik kultivasi keluarga Taisu. Meski belum lengkap, teknik itu masih bisa dianggap teknik tingkat sejati, kan mata Tai Sushi menunjukkan perjuangan. Memang benar teknik kultivasi keluarga Taisunya belum lengkap, tetapi tetap diwariskan turun-temurun. Teknik budidaya keluarga Taisu bahkan tidak tercatat di lempengan batu giok, teknik itu diwariskan secara lisan. Tapi dia malah menjualnya, sungguh keterlaluan. Untungnya, dia ingat buah jangkrik emas berasal dari Ning Cheng, kalau tidak, dia mungkin sudah membawanya keluar. Stone, berapa harga ramuan spiritual tingkat 4 di kota Sijia, dan apakah ada teknik kultivasi tingkat Suan yang dijual? Ning Cheng menepuk bahu Tai Sushi dan bertanya. Sebenarnya, Ning Cheng tidak merasa Tai Sushi telah melakukan kesalahan. Jika itu kekasihnya di Yishui Courtyard, ia akan mencari cara untuk mengeluarkannya, bahkan jika itu berarti mematahkan tulangnya. Ia tidak akan pernah ragu-ragu dan bimbang seperti ini dengan Tai Sushi. Tai Sushi menatap Ning Cheng dengan heran dan berkata, harga ramuan spiritual kelas 4 itu keterlaluan. Kalau ramuan spiritual kelas 4 itu sangat berharga, wajar saja kalau dijual puluhan ribu batu spiritual. Soal teknik kultivasi kelas Suan, jangan bercanda. Kalau teknik kultivasi kelas Suan bisa didapatkan dengan mudah di Yuanzhou, seluruh Yuanzhou pasti gempar. Begitu teknik kultivasi kelas Suan muncul, hampir semua kekuatan akan berebut untuk mendapatkannya. Menurutmu, apakah mungkin untuk membelinya? Ning Cheng berkeringat dingin setelah mendengar kata-kata Tai Sushi. Fang Yijian dengan santainya telah menghasilkan banyak teknik kultivasi tingkat Suan, yang menurut Ning Cheng hanyalah hal biasa, bahkan mungkin tidak berharga. Ia tidak pernah menyangka teknik-teknik itu begitu berharga. Awalnya ia berencana menawarkan teknik kultivasi tingkat Suan ke balai lelang, tetapi untungnya ia berkonsultasi dengan Tai Sushi. Jika ia gegabah menawarkannya, ia akan menghadapi maut. Setelah menyerah pada gagasan untuk mempelajari teknik kultivasi tingkat Suan, Ning Cheng terkekeh dan berkata, jangan khawatir, Stone. Meskipun tidak banyak hal baik di kedalaman hutan Daan, hal-hal itu bukannya tidak ada. Aku cukup beruntung ketika melintasi hutan Daan dan berhasil mendapatkan ramuan spiritual tingkat 4. Aku akan membawa ramuan spiritual tingkat 4 ini ke pelelangan nanti. Ramuan spiritual tingkat 4 sangat berharga dibandingkan dengan teknik kultivasi tingkat Suan, mendapatkannya hanyalah masalah keberuntungan. Ning Cheng tidak merasa terlalu tertekan saat mengambil ramuan spiritual tingkat 4. Kau punya ramuan roh tingkat 4, seru Tai Sushi bersemangat. Bahkan ramuan roh tingkat 4 biasa pun bisa menghasilkan ratusan atau ribuan batu roh. Seharusnya itu cukup untuk menebus Lian Yi. Namun, Tai Sushi segera menyadari bahwa ramuan spiritual tingkat 4 itu bukan miliknya. Tapi ini ramuan spiritualmu, aku. Ning Cheng menepuk bahu Tai Sushi dan berkata, kamu bilang kita langsung cocok, jadi tidak perlu malu-malu. Tai Sushi menghela napas dan berkata, saudara Ning, kau sudah mengatakannya 2 kali, dan kau sudah menolongku 2 kali. Tapi aku hanya mengatakannya sekali. Haha, Ning Cheng tertawa, jangan terlalu cerewet, panggil saja aku Ning Cheng, lebih praktis. Kenapa kau memanggilku kakak Ning lagi? Tidak, mulai sekarang kau akan menjadi kakak laki-lakiku, Situ. Apapun yang terjadi, aku, Situ, akan selalu menjadi yang terdepan, kata Tai Sushi tegas. Melihat Ning Cheng menatapnya dengan bingung, Tai Sushi mengulangi, kakak, aku serius. Berikan aku ramuan roh itu, aku akan mengevaluasinya dulu, lalu kita masuk dan membahasnya bersama. Ning Cheng tiba-tiba teringat sebuah kalimat yang sering didengarnya di bumi. Ia mengeluarkan sebuah kotak giok, menyerahkannya kepada Tai Sushi, tersenyum, dan berkata, aku sudah lama tidak menjadi kakak tertua. Ah, Tai Sushi sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Ning Cheng. Apakah saudara Ning punya masa lalu yang menyedihkan? Maksudku, memanggilku seperti itu membuatku tertekan. Aku harus menjagamu di masa depan, dan kalau dipikir-pikir, sepertinya itu bukan pilihan yang bagus, kata Ning Cheng sambil meletakkan kotak giok itu di tangan Tai Sushi. Tai Sushi tahu Ning Cheng sedang bercanda, tetapi dia tetap berkata dengan sangat serius, jangan khawatir, saudaraku, aku pasti tidak akan menahanmu. Ning Cheng hanya bisa berkata, hanya bercanda, jangan dianggap terlalu serius. Tai Sushi membuka kotak giok di tangannya, lalu tangannya gemetar, hampir menjatuhkan kotak itu ke tanah. Ini rumput cahaya neon ramuan spiritual tingkat 4 yang kau sebutkan sebenarnya rumput cahaya neon.
Ya, hanya ini yang kumiliki. Ning Cheng mengangguk dan berkata, ia tahu rumput cahaya neon sangat berharga, tetapi ia sebenarnya tidak memiliki herba spiritual tingkat 4 lainnya. Jika ia memilikinya, ia pasti tidak akan mengambil rumput cahaya neon. Sedangkan untuk kayu pemelihara jiwa, benda itu bahkan lebih berharga daripada rumput cahaya neon, dan Ning Cheng tidak akan mengambilnya, juga tidak berani. Tai Susi segera menyerahkan kotak giok itu kepada Ning Cheng lagi, saudaraku, ini terlalu berharga. Benda seperti ini seharusnya dilelang di benua tingkat menengah, atau bahkan benua tingkat tinggi. Kalaupun tidak laku, sebaiknya dibawa ke Huasu. Kalaupun tidak laku, memiliki benda seperti ini di tangan kita adalah jaminan yang luar biasa. Ini barang bagus yang bisa memperbaiki danau dan membawanya untuk dijual sungguh. Ning Cheng menepuk bahu Tai Sushi lagi, situ, kau harus pergi dan melihat kampung halamanku. Pelajari bagaimana para pedagang tak bermoral itu mengelola modal. Apa yang mereka simpan di tangan mereka sendiri adalah yang paling tidak berharga. Mereka memberikan barang-barang bernilai tinggi untuk menyadari nilai sebenarnya, lalu mengambil kembali nilai tersebut untuk menghasilkan keuntungan mereka sendiri. Kamu bilang ini rumput neon, tapi kalau kita bawa-bawa, itu cuma sehelai rumput, yang memakan tempat. Tapi begitu kita cabut, ceritanya beda lagi langsung jadi sesuatu yang sangat kita butuhkan. Itulah operasi modal. Oke, singkatnya, bahkan penjual buah pun tahu menjual buah yang bagus dan menyimpan yang jelek. Apa mereka bodoh tidak? Ini soal memaksimalkan keuntungan. Ning Cheng sudah menggertak cukup lama ketika tiba-tiba teringat bahwa ia memiliki kayu pemelihara jiwa yang lebih berharga di dalam tas penyimpanannya. Ia langsung tersipu dan tak sanggup melanjutkan. Tai Susi tampaknya melupakan rumput neon di tangannya dan tanpa sadar bertanya, apakah semua orang di Pingsu pandai berbisnis? Kampung halamanku bukan Pingsu. Ceritanya panjang, kita bicarakan nanti saja. Ning Cheng tidak ingin membahas masalah ini. Bagus. Perhatian Tai Susi kembali pada rumput neon di tangannya, dan raut wajahnya langsung berubah gembira. Kakak, rumput neon ini pasti bisa dijual lebih dari 10.000 batu roh. Sayang sekali ini Yuanzu. Kalau di benua tingkat menengah, harganya bisa mencapai 10.000 batu roh tingkat menengah. Berapa banyak batu roh tingkat rendah yang bisa ditukar dengan satu batu roh tingkat menengah? Ning Cheng tahu bahwa batu roh dibagi menjadi tingkat tinggi, tingkat menengah, dan tingkat rendah, tetapi dia tidak tahu persis rasio penukarannya. Tai Susi jauh lebih memahami hal-hal ini daripada Ning Cheng, dan langsung menjawab, satu batu roh tingkat tinggi dapat ditukar dengan 10 batu roh tingkat menengah, dan satu batu roh tingkat menengah dapat ditukar dengan 10 batu roh tingkat rendah. Namun, ada jenis batu roh lain yang disebut batu roh tingkat atas. Benda ini sangat berharga. Secara teori, satu batu roh tingkat atas dapat ditukar dengan 100 batu roh tingkat tinggi. Kenyataannya, belum pernah ada yang menggunakan batu roh tingkat atas untuk ditukar dengan batu roh tingkat tinggi. Jangankan 100, tidak ada yang mau menukarnya dengan 1000. Sebelum Ning Cheng sempat menjawab, seorang pria kurus berpakaian hitam bergegas keluar dari rumah lelang si Jia. Begitu keluar, ia menatap kotak giok di tangan Tai Susi dan buru-buru berkata, apakah ada rumput neon di dalam kotak ini? Cara dia berbicara membuatnya tampak seperti dia hendak mengambilnya secara fisik. Tai Susi menyimpan rumput neon itu, mengepalkan tangannya, dan berkata, ya, kami datang ke sini untuk menitipkan rumput neon itu untuk dilelang. Kira-kira, apakah kami bisa tiba tepat waktu untuk lelang besok malam? Ya, kita bisa sampai tepat waktu. Silakan masuk cepat, kata lelaki tua kurus berpakaian hitam itu dengan penuh semangat. Matanya bahkan tidak melirik Ning Cheng dan Tai Sushi, melainkan hanya menatap bungkusan di punggung Tai Sushi. Setelah sebatang dupa, Ning Cheng dan Tai Sushi keluar dari rumah lelang si Jia. Mata Tai Sushi dipenuhi kegembiraan, tetapi juga sedikit kekhawatiran. Mereka hanya mengajukan satu syarat, rumput neon harus dilepaskan pada lelang besok. Namun, komisi rumah lelang membuat hati Ning Cheng berdebar kencang, potongan 50% yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Rasanya seperti membelah segalanya menjadi dua, sungguh keterlaluan. Ning Cheng memahami kekhawatiran Tai Sushi, ia khawatir rumput neon akan dijual di pelelangan. Ning Cheng sebenarnya pernah merasakan kekhawatiran ini sebelumnya. Di tempat ini, perampokan dan pencurian sudah biasa terjadi. Seolah-olah mereka tahu pelelangan itu curang, tetapi mereka tidak punya pilihan selain setuju. Tanpa kekuasaan, mereka tidak punya suara. Namun, setelah rumput neon dilelang dan dibagi 50-50, ia merasa lega. Jika barang itu masih di tangan mereka dan berita itu bocor, itu akan menjadi bencana.
Sekarang setelah barang itu tidak ada di tangan mereka, ia tidak perlu khawatir. Rumah lelang Sijia tampak cukup besar mungkin, mereka tidak akan mempertaruhkan reputasi mereka hanya demi ramuan spiritual kelas 4. Jangan khawatir, rumput neon tidak ada pada kita, jadi tidak apa-apa. Yang perlu kau pikirkan adalah bagaimana cara mendapatkan tanaman Mingdi Blue, lalu mencari seseorang untuk mengolahnya menjadi pil. Kekhawatiran terbesar Ning Cheng adalah bagaimana cara mendapatkan pil sejati kondensasi dan kemudian maju ke alam sejati kondensasi. Mendengar kata-kata Ning Cheng, Tai Sushi merasa jauh lebih tenang. Biru Mingdi bisa didapatkan di pelelangan. Selama kita berpartisipasi dalam berbagai pelelangan di kota Sijia, kita pasti bisa mendapatkan biru Mingdi. Kalaupun tidak bisa, kita bisa membelinya dari Master Sanda dengan harga tinggi. Sandar dan Tuan, Ning Cheng mengulangi nama itu. Tai Sushi mengangguk setuju, benar, dia alkemis Sangda. Alkemis Sangda adalah salah satu dari hanya 2 alkemis sejati level 3 di kota Sijia. Dia memiliki reputasi yang sangat baik. Bahkan jika kau memberinya ramuan spiritual yang paling berharga, selama kau bisa memberinya harga yang memuaskan, dia akan membantumu memurnikannya. Lagi pula, dia tidak pernah mengungkapkan jenis pil apa yang sedang dimurnikan pelanggannya. Dia mendapatkan uangnya secara terbuka dan tidak akan pernah mengambilnya dengan paksa. Ning Cheng cukup senang mendengar ada orang seperti itu, dan berkata, bagus. Setelah kita mendapatkan Mingdi Blue, kita akan mencari alkemis Sanda ini. Tai Sushi menghela napas dan berkata, Sanda, alkemis ini, memang hebat dalam segala hal, kecuali keserakahan yang dia miliki, bahkan lebih besar daripada keserakahan rumah lelang Sijia. Jika kau ingin dia mengolah pil, dia akan mengambil 60% pil yang dia suka, dan dia juga akan menagih batu roh. 60% pil, dan masih harus membayar dengan batu roh. Ning Cheng berpikir, ini bukan hanya tidak berperasaan, hati orang ini praktis terbuat dari batu bara. Profesi alkimia sungguh mengesankan. Setelah kau menebus Lian E, apakah kau berencana untuk berkultivasi dengannya? Apakah kau akan membawanya saat kau pergi ke Huazu nanti? Ning Cheng bertanya kepada Tai Sushi dengan serius di sebuah kamar pribadi di kota Sijia. Dia tidak tahu seperti apa kultivasi Lian E. Jika di kota Sijia, mungkin tidak masalah, tetapi jika kultivasi Lian E terlalu rendah, maka pergi ke Huazu harus dipertimbangkan kembali. Tai Sushi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak berniat membawanya ke Huazu, aku juga tidak berniat menikahinya. Aku adalah keturunan keluarga Taisu, dan suatu hari nanti aku mungkin akan binasa dalam perjalanan ke Lesu. Jalan yang ditakdirkan untuk kutempuh telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Tidak pantas untuk membawanya bersamaku. Ning Cheng tidak menanyakannya lagi, dan keduanya melanjutkan diskusi tentang bagaimana cara mencapai alam sejati kondensasi setelah mendapatkan pil alam sejati kondensasi, lalu pergi ke Huazu. Kemudian, mereka bertukar pengalaman kultivasi. Awalnya, Ning Cheng memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Tai Sushi, tetapi kemudian hanya Tai Sushi yang bertanya kepada Ning Cheng. Malam berlalu dengan cepat saat keduanya berdiskusi, dan Ning Cheng serta Tai Sushi tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, malah, mereka penuh energi. Mengetahui mereka akan pergi ke pelelangan hari ini, mereka semakin bersemangat untuk mengetahui berapa banyak batu roh yang bisa diperoleh dari rumput neon. Ning Cheng belum pernah menghadiri pelelangan sebelumnya, meskipun ia pernah melihatnya di televisi. Ketika ia dan Tai Sushi memasuki rumah lelang kota Sijia, mereka langsung terpukau oleh suasana mewahnya. Aula lelang dikelilingi lampu-lampu besar yang diukir dari batu giok putih bersih, dan tempat lelang seluruhnya terdiri dari deretan kotak-kotak kecil pribadi, masing-masing dengan seorang kultivator wanita cantik berdiri di luar. Kesan pertama Ning Cheng adalah bahwa lelang di bumi tak akan pernah bisa dibandingkan dengan ini. Tai Sushi berkata dengan suara pelan, lelang yang diadakan di kota Sijia biasanya berskala kecil, dan tidak memiliki ruangan pribadi seperti ini, apalagi banyaknya kultivator wanita yang menyediakan jasa. Sepertinya kali ini, berkat rumput neon, mereka sengaja menaikkan level lelang. Ning Cheng dan Tai Sushi tiba lebih awal. Ketika mereka tiba, pintu beberapa kamar pribadi sudah tertutup, menandakan bahwa seseorang telah tiba lebih awal dari mereka. Setengah jam kemudian, lampu utama panggung lelang tiba-tiba menyala, dan seorang pria parubaya melangkah ke atas panggung. Ia mengepalkan tangannya memberi hormat kepada orang-orang di sekitarnya, lalu berkata, lelang hari ini awalnya merupakan lelang kecil dan rutin, tetapi karena 2 barang berharga yang datang kemarin, kami memutuskan untuk meningkatkan kualitas lelang ini. Untungnya, lelang berskala besar akan diadakan pada akhir bulan ini, dan akan ada banyak tamu terhormat dari kota Sijia.
Cukup basa-basinya, mari kita mulai lelang barang pertama kita. Ini adalah ramuan spiritual tingkat 2 yang sangat berharga bernama Mingdilan. Kalian yang sudah datang mungkin sudah familiar dengan nilainya. Ini adalah salah satu ramuan spiritual utama yang digunakan untuk memurnikan pil Ningzen. Harga awalnya adalah 30 batu roh tingkat rendah. Baiklah, mari kita mulai lelangnya. 50, 60. Begitu Mingdi Blue muncul, tawaran itu langsung menarik banyak orang, yang terus meningkat hanya dalam beberapa tarikan napas, mencapai 100 batu roh. Tai Sushi berkata dengan penuh semangat kepada Ning Cheng, aku sudah mengumpulkan 150 batu roh. Apa kau masih punya lagi? Kita harus mendapatkan Mingdi Blue ini. Kita sangat beruntung, barang pertama yang kita dapatkan adalah Mingdi Blue. Ning Cheng mengangkat tangannya untuk menghentikan Tai Sushi. Situ, kurasa kita tidak bisa mengambil Mingdi Blue ini. Jika rumput cahaya neon bisa dijual dengan harga bagus, lebih baik kita menghabiskan lebih banyak batu roh untuk membelinya dari alkemis Sangga. Kenapa? Tanya Tai Sushi, lalu langsung menyadari maksudnya dan berkata, kakak, kamu terlalu berhati-hati. Mingdi Blue selalu tersedia, tidak akan ada masalah. Ning Cheng tersenyum. Stone, karena kita punya pilihan yang aman, kenapa tidak memilih metode yang aman? Mingdi Blue tidak berharga, tapi pil Ningzen berharga. Orang yang menginginkan Mingdi Blue mungkin juga punya buah jangkrik emas. Kurasa lebih baik berhati-hati. Belum tentu. Ada yang membeli Mingdi Blue hanya untuk mengumpulkan herba spiritual yang dibutuhkan untuk memurnikan pil Ningzen, seperti saya. Saya tidak punya buah jangkrik emas, kata Tai Sushi acuh tak acuh. Ning Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, harga Mingdi Blue sudah naik menjadi 200 batu roh. Tanpa buah jangkrik emas, aku rasa kau tidak akan bisa menghabiskan 200 batu roh untuk membeli Mingdi Blue. Orang lain mungkin tidak takut, tapi kita tidak punya kemampuan seperti itu. Tai Sushi kemudian menyadari bahwa harga Mingdi Blue telah mencapai 210 batu roh, harga yang jarang terlihat. Ia mengangguk, saudaraku, atau apa yang kau katakan itu benar, membelinya dengan harga setinggi itu memang tidak aman. Pada akhirnya, Mingdilan dibeli oleh salah satu kamar pribadi seharga 220 batu roh bermutu rendah. Melihat barang pertama terjual dengan harga tinggi, biksu yang memimpin di panggung lelang berkata dengan lebih arogan, selamat kepada teman yang baru saja membeli Mingdi Blue. Sekarang kita akan melelang barang yang sangat bagus. Bahkan balai lelang Sijia saya jarang memiliki mahakarya seperti ini. Ini adalah senjata ajaib tipe tombak kelas atas, tombak alkimia bintang 7. Ketika Tai Sushi melihat tombak emas yang indah di tangan kultivator yang memimpin, ia segera berkata, saudaraku, saya lihat Anda juga menggunakan senjata ajaib jenis tombak, dan levelnya tampaknya rata-rata. Mengapa Anda tidak membeli tombak ini? Harga awal untuk senjata ini adalah 800 batu roh kualitas rendah. Penawaran akan dimulai. Begitu pria parubaya di panggung lelang selesai berbicara, seseorang menawar 1000 batu roh. Begitu tawaran pertama diajukan, persaingan segera meningkat, dan harganya dengan cepat melonjak melewati 1500 batu roh, dengan cepat mendekati 2000 batu roh. Tai Sushi menatap Ning Cheng dengan agak canggung dan berkata, aku tidak menyangka senjata sihir kelas atas ini begitu mahal. Seharusnya aku belajar cara memurnikan senjata. Ning Cheng tersenyum acuh tak acuh, sekalipun aku punya batu roh, aku tidak akan datang ke sini untuk merebut tombak ini, apalagi tidak memilikinya. Setelah beberapa putaran penawaran, tombak alkimia bintang 7 dibeli seharga 3.600 batu roh. Setelah menjual tombak itu, pria parubaya yang memimpin pelelangan mengangkat gulungan kulit dan berkata dengan lantang, ini peta, tapi jangan salah sangka ini peta harta karun. Ini bukan peta harta karun, melainkan peta tempat berbahaya. Banyak teman ingin pergi ke Huasu, tetapi bahaya gurun Thunderfall bukanlah sesuatu yang bisa dilewati orang biasa. Kebetulan peta ini adalah peta yang menembus gurun Thunderfall, tetapi belum diverifikasi. Kalian bisa menilai sendiri apakah ini asli atau palsu. Ning Cheng diam-diam senang, ia bertekad untuk membeli peta ini. Peta ini belum diverifikasi, jadi harganya kemungkinan besar tidak akan tinggi, dan tidak banyak orang yang menginginkannya. Namun, hal itu tidak mengganggunya, ia sudah memiliki peta, dan tujuan utamanya membelinya hanyalah untuk membandingkan keduanya. Lagi pula, peta yang awalnya ia miliki hanyalah versi yang disederhanakan. Harga awal untuk peta ini adalah 1000 batu roh. Setiap penawaran harus minimal 100 batu roh. Penawaran dimulai. Kata-kata pria parubaya di panggung lelang langsung membuat Ning Cheng terdiam. Sebuah peta yang belum diverifikasi ternyata bernilai 1000 batu roh. Jika sudah diverifikasi, bukankah harganya bisa mencapai puluhan ribu batu roh?
Yang lebih membingungkan Ning Cheng adalah seseorang segera menawarkan 1.100 batu roh, dan dalam sekejap mata, harga peta ini, yang keasliannya tidak diketahui, naik menjadi 1.500 batu roh. Ini menunjukkan berapa banyak orang yang ingin pergi ke Huasu. Akhirnya, peta ini dibeli seharga 3.100 batu roh. Dalam lelang-lelang berikutnya, Ning Cheng benar-benar kebingungan. 300 batu roh yang dimilikinya hanya cukup untuk membeli barang pertama, teh giok, dan tidak lebih. Batu roh tampaknya sangat sulit diperoleh di benua tingkat rendah, tetapi ketika harus menggunakannya, Ning Cheng menyadari bahwa tidak semua orang selevel dengannya. Setengah hari telah berlalu ketika Ning Cheng akhirnya mendengar pria parubaya yang memimpin pelelangan berkata, selanjutnya yang akan dilelang adalah ramuan spiritual, dan saya yakin banyak orang datang ke sini khusus untuk itu. Benar, ini adalah ramuan spiritual kelas 4, rumput cahaya neon. Meskipun ada kamar pribadi, Ning Cheng masih bisa merasakan kegembiraan yang ditimbulkan oleh kemunculan rumput neon. Pria parubaya itu benar memang banyak orang yang datang untuk rumput neon. Semua orang tahu manfaat rumput neon. Rumput ini salah satu dari sedikit yang bisa memperbaiki danau dan nilainya tak terkira. Harga awalnya 5.000 batu roh kualitas rendah, dan setiap penawaran harus minimal 500 batu roh. Lelang dimulai. Ning Cheng memperhatikan bahwa orang yang memimpin pelelangan akan selalu mematok harga rendah, yang akan menarik lebih banyak penawar, dan harga akhir akan selalu beberapa kali lipat dari harga yang dikutip. Begitu rumput neon muncul, Ning Cheng dan Tai Sushi menatapnya dengan tegang. 5.000 batu roh tingkat rendah, bahkan jika tidak ada yang menawar lebih tinggi, mereka masih bisa mendapatkan 2.500 batu roh, yang kira-kira cukup untuk mereka. 6.000 batu roh, 7.000 batu roh, ... Harganya dengan cepat naik menjadi 12.000 batu roh, menunjukkan bahwa ada banyak orang yang menginginkan Neon Light Grass, yang juga menyoroti betapa berharganya itu. Ketika harganya mencapai 19.000 batu roh, tiba-tiba terdengar suara mendengus dingin dari sebuah ruangan pribadi. Saya sudah menawar 20.000 batu roh, siapa yang akan menaikkan harganya lagi? Semua orang di sini menawar melalui susunan di dalam ruang pribadi, tetapi ini adalah orang pertama yang menawar dengan begitu arogan. Tampaknya banyak orang yang tahu siapa lelaki tua itu, dan setelah mendengus dingin dan kata-kata itu, tidak seorang pun berani mengajukan tawaran lebih lanjut. Ning Cheng dipenuhi amarah. Ia tahu dari suasana lelang bahwa harga akhir rumput cahaya neon ini pasti lebih dari 20.000 batu roh. Orang menyebalkan yang menyebut dirinya Pak Tua ini membeli rumput cahaya neonnya seharga 20.000 batu roh ini bisa dibilang perampokan. Meskipun diliputi kebencian, Ning Cheng tak mampu berkata-kata. Bahkan balai lelang pun diam-diam telah menerima keberadaan ini, dan baginya, seorang kultivator pengumpulan Ki tingkat 9, berdiri dan menentangnya sama saja dengan mencari kematian. Orang menyebalkan tua itu tidak tahu malu, kata Tai Sushi dengan marah. Ning Cheng berkata tanpa daya, menjadi tak tahu malu membutuhkan kekuatan tanpa kekuatan, rasa malu itu sia-sia. Untungnya, kita punya cukup batu roh setelah mendapatkannya. Seperti dugaannya, lelaki tua itu membeli rumput neon seharga 20.000 batu roh. Setelah itu, Ning Cheng kehilangan minat untuk tinggal lebih lama selama pelelangan. Tai Sushi memiliki pemikiran yang sama dengan Ning Cheng. Setelah menjual rumput neon, ia berdiri dan berkata, "Kakak, kita bisa pergi sekarang." Tepat pada saat itu, pria parubaya yang memimpin pelelangan mengumumkan dengan lantang, "Selanjutnya, kita akan melelang artefak sihir pesawat ruang angkasa tingkat rendah." Tunggu sebentar, Ning Cheng langsung tergoda lagi ketika mendengar bahwa itu adalah artefak magis bertema pesawat ruang angkasa. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, terbang dengan pedang akan terlalu melelahkan, dan dalam keadaan darurat, bertarung dalam keadaan kelelahan akan sangat berbahaya. Memiliki pesawat ruang angkasa akan berbeda. Pesawat ruang angkasa juga membutuhkan indera spiritual, dan umumnya, pesawat ruang angkasa dan artefak magis dibantu oleh batu roh, sehingga meminimalkan hilangnya indera spiritual. Harga awal untuk pesawat luar angkasa ini adalah 600 batu roh, dan setiap penawaran harus setidaknya 100 batu roh lebih tinggi. Ning Cheng bertanya dengan heran, bahkan senjata sihir tombak panjang tingkat atas hanya berharga 800 batu roh tingkat rendah, mengapa pesawat ruang angkasa ini begitu mahal? Mengetahui bahwa Ning Cheng berasal dari Pingzu dan tidak terlalu mengenal situasi di Yuanzhou, Tai Sushi segera menjelaskan, di antara semua artefak magis terbang adalah yang paling mahal. Harga artefak magis terbang tingkat rendah hampir setara dengan harga artefak magis serang tingkat tinggi. Harga transaksi akhir artefak terbang ini tidak akan jauh lebih rendah dari senjata itu. Benar saja,
Harga pesawat ruang angkasa itu telah dinegosiasikan hingga 1.300 batu roh, dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Ayo pergi. Ning Cheng tidak berniat untuk terus membeli artefak sihir terbang. Ayo kita cari Master Sanda dan sekarang. Setengah batang dupa kemudian, Ning Cheng keluar dari rumah lelang sambil membawa 10.000 batu spiritual dan batu taisu. Lelang itu sangat mengejutkannya. Dia jelas menginginkan banyak barang, tetapi dia tidak memiliki batu roh untuk membelinya. Rumput neon itu sebenarnya bisa dijual dengan harga lebih tinggi, tetapi dia harus menjualnya dengan harga rendah. Pada akhirnya, itu karena kekuatannya terlalu rendah. Dia harus segera menemukan alkemis Sanda untuk menyempurnakan pil kondensasi sejati dan bersiap untuk maju ke alam kondensasi sejati. Setelah dia maju ke alam kondensasi sejati, dia akan segera pergi ke Huasu. Tai Susi memiliki pemikiran yang sama dengan Ning Cheng, tetapi ia tidak berencana untuk segera pergi ke Huasu. Ia ingin menebus Lian E, menempatkannya di sana, lalu pergi ke Huasu. Tuan Sanda memiliki kepribadian yang eksentrik, jadi cobalah untuk tidak menawar dengannya. Dia paling benci menawar. Tai Susi memberi Ning Cheng beberapa nasihat, karena khawatir Ning Cheng mungkin tidak mengenal Tuan Sanda dengan baik. Tempat tinggal Master Sanda dan tampak sangat biasa, hanya sebuah halaman sederhana. Begitu Ning Cheng tiba, ia melihat ada barisan pertahanan di luar halaman. Tai Susi berdiri di luar pintu dan bertepuk tangan 3 kali di udara. Kemudian, ia mengedipkan mata pada Ning Cheng dan berbisik, "Kami akan menunggu di sini. Begitu Tuan Sanda punya waktu, beliau akan memanggil kami." Benar saja, setelah beberapa tarikan napas, Ning Cheng melihat formasi pertahanan di depannya terbuka lebar, lalu terdengar suara, "Masuk." Ning Cheng dan Tai Susi mendorong gerbang halaman dan masuk. Di dalamnya terdapat kebun besar berisi herba roh, ditanami herba roh kelas 1 dan 2, bahkan beberapa herba kelas 3. Seorang anak laki-laki sedang memeriksa setiap herba. Ia tampak tidak menyadari kedatangan Ning Cheng dan Tai Susi, dan melanjutkan pekerjaannya. Di tengah kebun herbal yang luas ini, terdapat jalan setapak berkelok-kelok yang mengarah langsung ke gerbang sempit. Ning Cheng dan rekannya menyusuri jalan setapak yang berliku dan memasuki gerbang sempit. Hal pertama yang mereka lihat adalah tungku alkimia besar. Api menyala di bawah tungku, mengeluarkan suara gemericik. Di balik tungku alkimia, seorang pria tanpa janggut duduk bersila di atas futon, memegang ramuan spiritual di tangannya, tenggelam dalam pikirannya. Ning Cheng tidak dapat menilai tingkat kultivasi pria itu, tetapi ia menduga bahwa setidaknya ia adalah seorang kultivator tahap pembentukan pondasi. Junior Tai Susi dan Ning Cheng memberi salam kepada Senior Sangda. "Kami datang untuk merepotkan Anda dan meminta Anda untuk meracik sejumlah pil untuk kami," ujar Tai Susi dengan hormat, membungkuk dan menangkupkan tangannya. Ning Cheng juga membungkuk sedikit dan menangkupkan tangannya sebagai salam. Ia berpikir, rumput neon muncul di rumah lelang si Jia. Alkemis Sanda sangat menyukai herba spiritual, seharusnya ia pergi melihatnya. Kenapa ia tidak bergerak sama sekali? Seolah-olah dia tidak melihat mereka berdua atau mendengar kata-kata Tai Susi. Sangda dan Si terus menatap ramuan spiritual di tangannya, mengerutkan kening sambil berpikir keras. Ning Cheng dalam hati mencibir pria ini, dia hanyalah seorang alkemis sejati level 3. Wanita tua yang ditemuinya di kota Nanyuan jelas merupakan alkemis yang lebih hebat daripada pria bernama Sanda ini, dan dia sama sekali tidak sombong. Dilihat dari sikapnya, pria ini hanyalah seorang amatir setengah matang. Sayangnya, dia masih harus datang ke ahli setengah matang ini untuk meminta bantuan hari ini. Ning Cheng dan Tai Susi menunggu hampir seperti waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, tetapi alkemis Sangda masih tidak berbicara. Tepat ketika Ning Cheng hendak mengatakan sesuatu lagi, alkemis Sangda tiba-tiba bertanya, "Pil jenis apa yang ingin kau saring?" "Junior ini ingin menyempurnakan pil esensi sejati," jawab Tai Susi cepat. Memadat pil sejati alkemis Sanda akhirnya meletakkan ramuan spiritual di tangannya, menoleh, dan melirik Ning Cheng dan Tai Susi. "Ya, itu pil esensi sejati yang mengental," ulang Tai Susi dengan tegas. 70.